Baginda telah tiba. Hidup Baginda. Bangunu. Terima kasih Baginda. Baginda, Jenderal Huo Guangbei dari Garnison Utara menggelapkan 3 juta tael dana militer dengan bukti yang meyakinkan harus dihukum mati siang ini sesuai hukum. Menggelapkan 3 juta tael. Kejahatan yang sangat serius, bahkan dengan 10 kepala, tidak akan cukup untuk dipenggal. Jenderal Huo berani sekali dia melakukan hal seperti itu. Ya, semua orang berkata Jenderal Huo jujur dan terhormat. Tampaknya rumor itu tidak bisa dipercaya. Sama sekali tidak, Baginda. Jenderal Huo adalah pilar perbatasan utara negara kita yang besar. Bagaimanapun juga kejahatannya tidak layak dihukum mati. Mohon pertimbangkan kembali, Baginda. Sejak dia keluar, mengamuk di istana. Betapa memalukan. Pertimbangkan kembali, Baginda. Baginda. Perdana Menteri, apa pendapatmu? Rapat istana besok, para pejabat pengkhianat pasti akan menjatuhkan hukuman mati pada jenderal. Tetapi kau tidak boleh membela jenderal. Meskipun kau sengaja mendekat, aku tetap tidak bisa menemukan latar belakangmu. Jadi kau pasti orang yang luar biasa. Masa sulit membutuhkan tindakan putus asa. Ambil risiko. Baginda, aku juga setuju. Hukum tidak kenal ampun. Jika Jenderal Huo memiliki bukti yang meyakinkan, aku akan mengawasi sendiri eksekusinya. Ujian kekaisaran secara resmi dimulai. Ujian dimulai. Saat 3 batang dupa habis terbakar, tugas Perdana Menteri harus selesai. Budin Shan, waktumu mati akan segera tiba. Baginda, aku setuju. Jenderal Huo tidak hanya melanggar perintah di medan perang, tetapi juga berkorespondensi dengan negara musuh barbar selatan. Bersekongkol dengan musuh. Aku juga dengar bahwa Jenderal Huo mengabaikan warga perbatasan utara, sering membantai kota-kota sejauh bermil-mil, menyebabkan sungai darah. Baginda, masing-masing adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Jika bencana bagi negara dan kerugian bagi rakyat seperti itu tidak dibunuh, tidak akan cukup untuk menenangkan kemarahan publik. Tidak akan cukup untuk menenangkan kemarahan publik. Karena kau menuduhnya bersekongkol dengan negara asing dan membantai warga sipil, kau seharusnya memiliki bukti dan dasar. Sekarang, di mana buktinya? Zhang telah melunak. Sepertinya dia ingin mengorbankan bidak untuk menyelamatkan raja. Yang mulia, Perdana Menteri mulia dan jujur, mengutamakan kebenaran di atas hubungan keluarga. Saya kagum padanya. Adapun bukti kejahatan. Ya. Kejahatan yang baru saja disebutkan Perdana Menteri, sudah saya catat. Silakan periksa, Yang Mulia. Yang Mulia. Fakta berdarah seperti ini. Jika bukan karena Menteri Liu yang memimpin kami untuk memprotes, saya khawatir. Jenderal, jangan salahkan saya. Saya terpaksa melakukannya. Anak muda, jika Anda benar-benar bisa menyelamatkan nyawanya, saya akan memberi Anda sebuah keberuntungan besar. Apa pendapat Anda? Yang mulia, kesalahan Huo Guangbei sudah terbukti. Dia harus segera dieksekusi untuk menghilangkan masalah di masa depan. Saya setuju. Tidak membunuhnya tidak akan menenangkan amarah rakyat. Ya kami juga sih, Jack. Kejahatan yang disebutkan orang lain sebelumnya. Bersekongkol dengan barbar selatan, membantai di perbatasan utara, dan mengaku ini, kan? Yang mulia, bukti cukup. Saya sangat yakin. Dosa Huo Guangbei sangat keji.
Saya mohon Yang Mulia menyelidiki dengan jelas. Saya mohon Yang Mulia menyelidiki dengan jelas. Saya pikir posisi Anda sebagai Perdana Menteri akan segera berakhir. Lebih baik serahkan kepada saya lebih awal. Jangan sampai berakhir seperti Huo Guangbei dengan nasib yang sama. Yang Mulia, bulan lalu saya baru saja pergi ke perbatasan utara. Menteri Liu benar-benar menteri kepercayaan dan penting. Hanya dalam satu bulan, dia membuat perbatasan utara mendapatkan ribuan likota dan penduduk. Dia benar-benar pilar negara. Bagus. Karena Jenderal Huo pantas dibunuh, maka mereka yang mengungkapnya juga harus diberi hadiah. Dua menteri dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perang, saya harus memberi hadiah kepada Anda. Terima kasih, Yang Mulia. Kementerian Keuangan, ada yang mengurus populasi perbatasan utara. Saya ingin memberi hadiah karena Anda memerintah rakyat dengan baik. Populasi perbatasan utara jarang. Anda sebenarnya hanya menggunakan 1 bulan untuk memperluas ribuan lui, kota dan penduduk, membiarkan jenderal membantai dengan bebas. Bahkan Tuhan menciptakan manusia tidak sebaik Anda. Yang Mulia terlalu memuji. Kementerian Perang, saya ingin memberi hadiah kepada Anda karena melatih kuda militer dengan efektif. Seperti kuda 800 liter cepat dari selatan ke utara, juga memakan waktu sebulan. Kuda militer yang Anda latih untuk Jenderal Huo bisa membuatnya dalam setengah bulan bepergian bolak-balik antara perbatasan utara dan suku barbar selatan. Ini bukan kuda. Jelas ini naga. Ini adalah tugas kami. Baginda tidak perlu terlalu memuji kami. Sebagai pilar istana, kau tidak memikirkan untuk mengabdi pada urusan negara dengan tekun, tetapi malah berkomplot untuk memfitnah pejabat yang setia, berniat membunuh Jenderal Huo. Apa maksudmu? Mohon ampun, Yang Mulia. Mohon ampun, Yang Mulia. Bahkan tuduhan yang tidak masuk akal seperti ini, kau masih bersumpah karenanya dengan bukti yang meyakinkan. Menurutku, bukti dalam kasus korupsi juga meragukan. Dihukum mati lalu hidup kembali? Jadi inilah artinya. Dengan membuat tuduhan palsu lebih banyak untuk membuat Yang Mulia melihat keanehan agar ia tidak membunuh terburu-buru, tenang, dan menemukan tipu daya dalam kasus jenderal. Keluarkan Tita. Perintahkan Kementerian Kehakiman, Mahkamah Agung, kantor sensor untuk bersama-sama mengadili dan menyelidiki ulang secara menyeluruh kasus Jenderal Huo. Sidang ditunda. Kebuntuan ini sebenarnya dihidupkan kembali olehnya. Benar-benar orang berbakat. Jika aku bisa mendapatkan bantuannya, itu lebih baik daripada memiliki 100.000 pasukan. Itulah yang aku tanam di kehidupan sebelumnya, keberuntungan besar. Wu Xun, apa yang kau inginkan? Aku telah mendengar bahwa kau berniat merekomendasikan murid bawahanku Wu Lianshan sebagai gubernur Qingzhou. Aku tidak tahu apakah itu benar. Memang ada hal seperti itu. Bantuan Yang Mulia adalah kehormatan besar bagi aku dan muridku. Hari ini aku sudah menyiapkan anggur. Aku ingin tahu apakah Anda mau menghormatiku. Lain hari, aku sekarang pergi ke Qingzhou untuk bertemu seorang guru mengenai surat rekomendasi muridmu. Pergi ke kediaman Perdana Menteri untuk mengambilnya. Guru macam apa yang kau temui? Aku akrab dengan Qingzhou. Aku bisa menuntunmu. Perdana Menteri. Dupa sudah terbakar setengah. Perdana Menteri seharusnya sudah memecahkan kebuntuan. Tuan, Nona mengirim pesan. Gubernur tidak mengenal Limu. Tuan Nona mengirim pesan. Gubernur tidak mengenal Limu. Memang demikianlah. Limu, waktu kematianmu telah tiba. Berhenti. Semuanya berhenti. Si ruang ujian tidak sedang orang curang secara terbuka. Tangkap segera. Orang sini curang. Penjaga. Tangkap dia dan bawa keluar. Hukum dia sesuai hukum. Apa yang kalian lakukan? Aryan Face UK. Berani curang dalam ujian kekaisaran dengan menyelundupkan. Menurut hukum, kau harus dipenggal.
Tuan, ada contekan. Apa? Aku tidak tahu siapa yang menaruhnya di sana. Contekan itu ada di kotak makananmu. Milik siapa lagi kalau bukan? Ini hanya catatan. Beraninya kau menyebutnya contekan? Masih menolak mengakui. Bacakan. Dan biar semua orang dengar. Buat dia terdiam. Jangan. Jangan dibaca. Sekarang takut? Baca. Tidak. Tuan, Anda benar-benar tidak bisa membacanya. Jika Anda membacanya, semuanya berakhir. Bacalah. Apa yang kau lakukan berdiri di sana? Baca. Tuan, lebih baik jangan dibaca. Apa yang kau takutkan? Bacakan dengan keras. Buku akun keluarga Wu. Pada bulan Maret, Budian Shan menyita tanah subur rakyat 2.000 mu dan mematahkan kaki kanan seorang penyewa. Pada bulan September, dia mengunjungi rumah bordil semalaman berhutang 50.000 tael. Debitur. Dasar bajingan. Omong kosong apa ini? Kau dan putrimu orang macam apa? Aku tahu betul. Kau pikir aku tidak waspada padamu? Untuk waspada padamu, aku tidak berani tidur semalaman. Benar saja, aku mendapat sesuatu. Tuan Wu, ini aku pikir jelas milik Tuan Wu. Catatan skandal. Berhenti tertawa. Itu kau. Semua ini kau yang menjebakku. Sekarang masih berani kau menuduhku mencontek? Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang perlu panik? Ini adalah ruang ujian. Ini wilayahku. Jika aku bilang dia menipu kaisar, dia pasti akan mati. Budian Shan, aku tahu orang macam apa kau. Bahkan jika aku tidak tertangkap mencontek olehmu, kau pasti akan mencoba segala cara untuk menghancurkanku dengan kekuasaan. Seperti sebelumnya, kau mengganti beberapa kualifikasi ujian para pelajar miskin dan memberikannya kepada putra bangsawan. Limu, kau orang yang cukup pengertian. Jalan birokrasi terletak pada hubungan manusia. Hanya dengan dukungan seseorang bisa melangkah lebih jauh. Ini sudah terjadi selama ribuan tahun. Sayangnya, kau tidak punya dukungan. Jadi kau pantas dihancurkan olehku. Oh, kau pikir begitu? Seorang kampungan dari desa, sepertimu, bekerja keras setiap hari sampai mati, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup selagi aku punya uang dan kekuasaan. Dan dukungan seseorang. Aku lahir untuk menghancurkan rakyat jelata sepertimu, di bawah kakiku. Bagaimana kau tahu aku tidak punya dukungan? Biarkan aku memberitahumu, dukunganku di luar jangkauanmu. Berhenti, berpura-pura. Aku sudah menyelidiki dengan saksama. Gubernur bahkan tidak mengenalmu. Seorang gubernur Qingzhou yang sederhana, bukanlah apa-apa. Dukunganku 100 kali lebih kuat darinya. Tuan, kami sudah tiba di Qingzhou. Kami akan segera sampai di akademi. Cepat, lebih cepat. Kita harus menemukan sarjana berbakat itu. 100 kali lebih kuat dari gubernur. Jangan bilang kau akan mengatakan dukunganmu adalah Perdana Menteri. Tepat. Memang benar Perdana Menteri saat ini. Orang ini pasti gila. Perdana Menteri adalah kepala dari semua pejabat. Tuan Wu dan gubernur, dibandingkan dengannya, hanyalah ikan kecil. Sombong sekali. Berani-beraninya kau mengklaim Perdana Menteri adalah dukunganmu. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan balasannya. Biarkan kau juga merasakan rasa penindasan oleh kekuasaan. Waktunya telah tiba. Pertunjukan besar harus dimulai. Tuan Wu, apakah kau begitu yakin dukunganku bukan Perdana Menteri? Jika kau itu benar, aku akan berlutut dan bersujud padamu. Baik, bagaimana kalau kita bermain catur? Setelah permainan selesai, Perdana Menteri akan datang ke sini untuk memintamu bertanggung jawab atas penyalahgunaan kekuasaan dan menindas rakyat miskin. Kau bicara seolah itu benar. Bagaimana mungkin Perdana Menteri datang ke sini untuk mendukung kalian, rakyat jelata? Jika Perdana Menteri tidak datang, aku akan menyerahkan diri padamu. Satu permainan menentukan hidup atau mati. Kupikir kau hanya menggertak, mengulur waktu. Karena kau pikir kau sudah mengalahkanku, tidak ada salahnya bermain satu permainan. Atau jangan-jangan kau tidak begitu yakin?
Hanya pamer? Kau memang pandai bicara. Aku sudah berada di Qingzhou, bekerja keras selama puluhan tahun. Jika aku tidak bisa menangani orang kampung sepertimu, bukankah itu hidup yang sia-sia? Aksoratinitio, aku akan melihat bagaimana seorang sarjana miskin tanpa latar belakang bisa menyelesaikan situasi yang tak terpecahkan ini. Siapkan papan catur. Tuan Wu bergerak dengan kekuatan menggelegar. Gaya bermainnya galak dan mendominasi. Memang, di hadapan kekuasaan mutlak, semua tipu daya dan muslihat adalah lelucon. Limu juga bukan orang bodoh. Tidak hanya tidak sederhana, secara terbuka bermain, namun diam-diam memasang jebakan. Menangkap Tuan Wu dengan tidak siap sama sekali. 7 garis dan 3 rut bertemu. Begitu. Jadi Tuan Wu sengaja menunjukkan kelemahan sebelumnya. Hanya untuk serangan fatal ini, untuk menghilangkan semua masalah di masa depan. Hidup itu seperti permainan catur. Catur itu seperti permainan kehidupan. Nak, kamu kalah. Ya, hidup itu seperti permainan catur. Catur itu seperti permainan kehidupan. Jadi Tuan Wu, sepertinya kamu telah membuat kesalahan fatal. Apa? Seorang sarjana miskin, jika benar-benar tanpa latar belakang, berani menantang secara terbuka ketua pengawas ujian setempat? Mungkinkah Perdana Menteri benar-benar akan datang? Dasar bocah nakal, beraninya kau menipuku. Permainan ini tampaknya tidak terpecahkan, tetapi sebenarnya hanya selangkah lagi. Tiga jalur dan 6 jalan, memotong bahan bakar di bawah kuali, sebuah skakmat. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Perdana Menteri telah tiba. Perdana Menteri telah tiba. Kalian semua, minggir cepat. Langkah yang bagus. Sepertinya kau menang. Tuan Tua, Anda datang, yang berarti Anda juga menang di pengadilan. Terima kasih atas rencana cerdik Anda. Anda adalah ketua pengawas ujian di sini. Ya, saya Wu Lianshan. Anda? Ini adalah Guru Putra Mahkota, Sekretaris Agung Aula Wuying, Perdana Menteri Zhang Xianzheng dari Siap Besar. Saya, orang tua, datang terlambat. Harap Anda mengerti. Perdana Menteri, Anda terlalu baik. Panggil saja saya Tuan Tua. Itu terdengar lebih akrab. Saya datang hari ini untuk berterima kasih atas hari itu ketika Anda membantu saya memecahkan permainan catur. Dan kedua, berterima kasih atas rencana cerdik Anda yang membantu saya menyelamatkan Jenderal Huo. Hari ini dengan saya di sini, tidak ada yang bisa menyentuh Anda. Sebagai pengawas, secara terbuka memfitnah siswa, tanpa kekuasaan militer, namun memerintahkan tentara untuk membunuh, tahukah Anda hukum Siap Besar? Menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, menyewa pembunuh untuk membunuh adalah kejahatan yang dapat dihukum pemusnahan klan. Anda tidak boleh menjadi pejabat lagi. Bagaimana mungkin? Mungkinkah Perdana Menteri benar-benar pendukung orang ini? Tuanku, ini bukan seperti yang Tuan kira. Mohon dengarkan penjelasanku. Wu Lianshan, Ketua Pengawas Ujian Qingzhou, menggelapkan dan menyelewengkan hukum dan menggunakan jabatannya untuk balas dendam pribadi. Perdana Menteri ada di sini. Beraninya kau masih membantah? Bertelut dan tunduk pada hukum. Tuanku, ampuni hidupku. Ayah, jangan tertipu olehnya. Penipu ini bukan Perdana Menteri. Penipu ini bukan Perdana Menteri. Sianer, kau bilang dia bukan Perdana Menteri? Ayah, ketika saya pergi mencari gubernur, Perdana Menteri baru saja meninggalkan istana dan selesai berbicara dengan gubernur. Bagaimana mungkin dia muncul di sini? Lagi pula,
Aku dengar Perdana Menteri berkata, dia pergi ke Qingzhou untuk mencari seorang guru. Limu, si kampungan miskin itu, bagaimana mungkin dia menjadi guru? Menurut apa yang kau katakan, Perdana Menteri dan Gubernur bertemu setelah sidang? Jadi bagaimana kau tahu Perdana Menteri sekarang tidak akan muncul di sini? Mengenai gelar guru, Limu layak mendapatkannya. Berhenti pura-pura bodoh. Aku pikir kalian hanyalah aktor yang disewa oleh Limu untuk bersama-sama menipu. Kau benar-benar orang miskin. Menyewa orang untuk pertunjukan dan hanya mampu membeli 1 kereta dan 2 orang. Apa kau pikir aku, Perdana Menteri Syah Besar, adalah seorang kampungan? Benar, saat Perdana Menteri bepergian, pasti dengan tanah kuning membuka jalan. Dan air bersih disiram di jalanan. Bagaimana mungkin dia datang dengan begitu lusuh seperti ini? Ya, saat Perdana Menteri bepergian, bagaimana mungkin hanya membawa 1 pelayan? Benar. Aku tertipu oleh mereka. Hanya dengan teriakan Perdana Menteri datang. Aku benar-benar mengira dia. Dasar bajingan kecil. Berani kau menipuku? Tuan Wu, aku pernah menipumu sebelumnya. Tapi kali ini, sungguh tidak. Jika kau masih ingin hidup, aku sarankan kau bersikap sopan. Limu, berhenti pura-pura berwibawa di depanku. Gubernur Wu adalah mentorku. Dan bahkan orang kepercayaan Perdana Menteri. Jika kau menyinggung perasaanku, kau menyinggung Perdana Menteri. Tepat sekali. Berani kau menyewa orang untuk menyamar sebagai Perdana Menteri dan menipu. Itu kejahatan yang tak termaafkan. Akulah Perdana Menteri sendiri, jadi bagaimana mungkin aku menyamar? Dasar kakek tua. Berhenti bersikap misterius di sini. Biar ku beritahu. Aku juga sudah mengundang Gubernur Wu untuk datang saat dia tiba. Dia akan merobek sendiri topeng kalian para penipu. Baik, kalau begitu aku akan menunggu di sini untuk Wu Shun selama waktu 1 dupa. Entah dia datang hari ini atau tidak. Posisinya sebagai Gubernur Qingzhou kemungkinan besar tidak akan bertahan. Tuan-tuan, Ada apa begitu tergesa-gesa? beberapa preman menyamar sebagai Perdana Menteri atau penilai di aula ujian Qingzhou. Apa? Preman-preman ini? Tidakkah mereka tahu Perdana Menteri sedang mengunjungi talenta di Qingzhou? Siapkan kuda tercepat. Ayo berangkat segera. Aku ingin melihat sendiri. Siapa yang begitu berani? Limu, berani kau mencari seorang pengemis untuk menyamar sebagai kanselir? Itu memang berani. Sayangnya, kau salah langkah. Ceritakan padaku. Biarkan aku memberitahumu. Sang kanselir telah menulis surat pribadi merekomendasikan ayahku untuk promosi menjadi komisioner Qingzhou. Qingzhou, komisioner administratif. Kanselir menulis surat rekomendasi. Jenner, apa yang kau katakan itu benar? Tentu saja. Ayat ini diceritakan kepadaku secara pribadi oleh Gubernur Jenderal. Benar sekali. Kanselir juga meminta Gubernur Jenderal untuk mengambil surat itu. Ya Tuhan, Komisioner Administratif Qingzhou. Tuan Wu benar-benar meroket. Posisi jabatan ini selalu menjadi milik Tuan Wu. Impian yang menjadi kenyataan sekarang telah diperoleh. Limu, apakah kau pikir bahwa mencari seorang pengemis untuk menyamar sebagai kanselir dapat menakutiku? Sayangnya, kau terlalu pintar untuk dirimu sendiri. Tidakkah kau pernah menyangka kanselir akan merekomendasikan aku secara pribadi? Komisioner administratif itu pejabat tinggi dengan kekuasaan nyata. Dan terlebih lagi itu adalah kanselir yang merekomendasikannya secara pribadi. Menyinggung perasaannya sama dengan menyinggung kanselir. Limu pasti celaka. Menyinggung kanselir. Bagaimana bisa bertahan? Surat rekomendasi yang ditulis kanselir untukmu adalah untuk membalas budi kepada Limu. Dan itu menguntungkanmu sebagai ayah mertuanya. Sekarang kau bukan lagi, jadi kau tidak bisa mengambil posisi ini. Aku meludahimu, bajingan. Beraninya kau menyamar sebagai kanselir? Kau hanya memanfaatkan Gubernur Jenderal. Belum tiba, sehingga tidak ada yang bisa mengungkap wajah palsumu. Itulah sebabnya kau berani bergaya di sini. Pengawal. Siap. Atas nama Komisioner Qingzhou, aku perintahkan kalian untuk menangkap orang tua bodoh ini. Siapapun yang menyakiti kanselir akan dibunuh tanpa ampun. Siapa yang berani bertindak sembarangan di sini? Siapa yang berani bertindak sembarangan di sini? Tuan Zheng. Tuan Wu, selamat.
Letakkan di sini, letakkan di sini. Menteri merekomendasi kanselir. Sungguh terpuji. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Ini adalah surat dari kanselir yang ditulis secara pribadi. Saya mengambilnya dari kediaman kanselir. Tuan Wu, saya masih merasakan kemurahan hati Anda. Hanya di kehidupan ini saya bisa masuk ke kediaman Perdana Menteri. Atas kemurahan hati dan pengakuan Perdana Menteri, saya akan selamanya berhutang budi sebagai murid. Atas promosi Menteri Wu, saya memiliki tanda penghargaan kecil. Menteri Wu, tolong dukung saya lebih banyak di masa depan. Menteri Zhang, ini terlalu baik dari Anda. Zaman benar-benar telah berubah. Suap sekarang begitu terbuka dan tak tahu malu. Siapa Anda? Dan mengapa Anda tidak membungkuk saat melihat saya? Anda, seorang pejabat rendah pangkat 6, ingin saya membungkuk kepada Anda? Berani-beraninya Anda. Sebagai seorang bupati, gaji tahunan Anda adalah 43 tael, 2 mace, dan 7 fen. Bahkan jika Anda tidak makan atau minum selama 10 tahun, Anda tidak akan bisa menabung sebanyak ini. Bicara, dari mana Anda menggelapkan uang ini? Orang tua ini gila. Bupati adalah ajudan kepercayaan gubernur. Dia telah menyinggung perasaannya. Apa dia ingin mati? Apa latar belakang lelaki tua ini? Bagaimana dia tahu gaji pejabat dengan begitu detail? Mungkinkah dia adalah penyelidik rahasia? Tuan tua, aku lihat kau punya aura pejabat. Mungkinkah kau seorang penyelidik dari ibu kota? Jika kau tertarik, aku juga bisa menyiapkan hadiah untukmu dan memberikannya kepadamu. Aku bukan penyelidik manapun. Apa aku tidak bisa mengurus? Urusan suapmu? Kau bajingan tua. Kau tidak tahu, terima kasih. Aku bilang, entah kau penyelidik atau tidak, kami tidak takut. Kau tahu siapa di belakang kami? Di belakang kami ada kanselir, di bawah 1 orang, di atas 10.000 kepala semua pejabat. Berani kau menyinggung kanselir? Kanselir? Apa yang tidak bisa kami provokasi dari kanselir? Jika pendukung terbesarmu adalah kanselir, aku sarankan kau cari yang baru. Karena kanselir tidak akan melindungimu, para pejabat korup ini. Kau, tunggu saja. Setelah aku menyampaikan surat rekomendasi kanselir ini, aku akan berurusan denganmu. Tuan Zhang, mengapa tidak baca surat ini keras-keras? Biarkan semut ini mendengar. Surat rekomendasi kanselir. Ini juga berkah yang mereka raih selama 8 kehidupan. Tuan Wu, ide bagus. Wu Lianshan, Ketua Penguji Qingzhou. Rajin dan berjiwa umum. Pandai membina bakat. Menjadi teladan bagi semua pejabat. Hari ini. Tuan tua, kata-kata basi seperti ini, kau bisa menulisnya? Sebelumnya kukira kau sangat berbakat. Ayah mertuamu bahkan lebih berbudi. Tadi melihatmu, aku malah ingin muntah. Bajingan, berani kau menghina surat pribadi kanselir. Kau, apa yang kau lakukan? Kata-kata yang begitu bagus digunakan untuk kalian pejabat korup. Sungguh sia-sia. Bajingan tua, cepat berikan surat itu. Kukira kau berpura-pura menjadi kanselir dan kau kecanduan, bukan? Begitu gubernur tiba, akan kubuat kau mati tanpa jasad utuh. Cepat, lebih cepat. Jika urusan pentingku tertunda, saat pejabat kanselir menghukum, kita semua akan kehilangan kepala. Pikirkanlah tanah luas kita yang agung. Dihancurkan olehmu, para pejabat korup yang telah menggelapkan dan memutarbalikkan keadilan. Wajahmu, aku terlalu jijik untuk melihatnya. Limu, ini adalah surat yang ditulis untukmu. Sekarang dikembalikan kepadamu untuk kau urus sendiri. Dasar pelacur. Aku telah bekerja keras di luar untuk keluargamu Wu, bekerja seperti hewan beban, tapi kau berselingkuh di belakangku. Jika bukan karena identitas ayah kandung Feng Er, yang untuk saat ini tidak bisa diungkap, bagaimana mungkin aku menemukan suami yang tertipu sepertimu untuk menanggung kesalahan? Bu Lianshan, perhatikan baik-baik.
Promosi yang kau impikan selama setengah hidupmu Tidak. berubah menjadi abu dan lenyap. Lina, kau berani-beraninya merobek surat pribadi Perdana Menteri. Gila. Limu, kau bajingan. Kau berani-berani? Ini surat pribadi Perdana Menteri. Inilah yang diimpikan banyak orang. Dirindukan tetapi tidak bisa didapatkan. Berkah yang terakumulasi selama beberapa generasi untuk bisa mendapatkan ini. Kau benar-benar merobeknya. Kau... Kita hancur. Begitu gubernur tiba, dia pasti akan menghabisi mereka. Seseorang akan dihabisi, tapi bukan kita. Bagus. Penggelapan dan pemutarbalikan keadilan, memfitnah para cendekiawan. Hari ini, kalian semua tidak akan luput. Kau, pengawal. Patahkan kaki mereka, semuanya, lalu serahkan kepada gubernur untuk dihukum. Aku tantang siapapun untuk mencoba. Gubernur sudah tiba. Kau selesai. Gubernur ada di sini. Tunggu saja untuk dieksekusi di tempat. Tuan, akhirnya kau tiba. Mereka lah yang meniru Perdana Menteri. Bersikap tidak hormat. Dan lagi, mereka merobek surat pribadi Perdana Menteri yang merekomendasikan aku. Mereka sungguh bukan manusia. Biarkan aku lihat dari mana para pembuat masalah ini berasal. Hingga begitu berani. Gubernur Wu, kau punya wewenang resmi yang besar ya? Perdana Menteri, Tuan. Aku benar-benar tidak tahu kau di sini. Dan telah menghina kehormatanmu. Aku pantas mati. Ini bawahanmu? Sepertinya kau sudah terlalu lama menjadi gubernur. Di Lingnan ada pelatih kuda pangkat ke-9. Pergilah ke sana dan belajarlah dengan baik cara mendisiplinkan bawahanmu. Perdana Menteri, kasihanilah. Perdana Menteri, ampunilah aku. Yang mulia, kasihanilah. Kami mengaku bersalah. Sebagai pejabat, kami melayani rakyat, tetapi kalian bahkan tidak layak menjadi pejabat, apalagi menjadi manusia. Para pengawal, bawa mereka pergi. Perdana Menteri, kasihanilah. Perdana Menteri, yang mulia, kasihanilah. Kami tahu kami salah. Orang jahat mendapat hukuman setimpal. Kenapa kau masih terlihat tidak senang? Gubernur dan prefek, mudah bagimu untuk menanganinya. Tetapi pelindung Mulianshan, aku khawatir bahkan kau tidak bisa menyentuhnya. Selain gubernur, siapa lagi pelindungnya? Pangeran Mahkota, apa kau serius? 1000 kali benar. Yang mulia, tolong katakan padaku. Sekarang aku hamil. Demi reputasimu, aku bahkan mencari seseorang untuk menjadi menantu yang tinggal di rumah, untuk berpura-pura menjadi ayah anak itu. Aku telah menderita begitu banyak ketidakadilan. Tapi sekarang, petani rendahan itu bahkan berani bertindak semena-mena terhadapku. Yang mulia, Perdana Menteri dan Limu, ini jelas menampar wajahmu. Kehilangan seorang, Gubernur Qingzhou yang biasa saja, tidak berarti apa-apa. Jangan lupa, kepala pengawas ujian hanyalah penunjukan sementaramu. Posisi sebenarnya adalah manajer perbendaharaan tingkat 6, bekerja di bawahku. Zhang Qianzheng, orang tua itu, dia tidak bisa menyentuhmu. Pengakuan dan kemurahan yang mulia, hamba tua ini tidak dapat membalas bahkan dengan kematian. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Besok aku akan mengajukan petisi kepada ayahku untuk mempromosikanmu menjadi pengawas gandum tingkat 5. Pengawas gandum, mengawasi semua gaji militer. Itu adalah posisi paling menguntungkan di istana. Dalam setahun, setidaknya 1 juta tael perak pendapatan. Jangan kira itu hanya tingkat 5, tetapi berapa banyak orang akan menukar pejabat tingkat 1 untuk itu, dan masih tidak mendapatkannya. Terima kasih, Yang Mulia. Hamba tua ini pasti, untuk Yang Mulia, akan melalui api dan air, dan tidak pernah menolak bahkan kematian. Yang Mulia, kita tidak bisa melepaskan petani rendahan itu. Ya, Yang Mulia, tanpa mencapik-capiknya dengan 5 kuda, aku tidak bisa melampiaskan kebencianku. Jangan khawatir. Setelah sarjana baru ditunjuk, aku akan membiarkanmu menanganinya secara pribadi. Setelah ujian kekaisaran ini berakhir, Limu mungkin sudah lulus sebagai sarjana. Menurut hukum, pengadilan harus memberi mereka jabatan resmi para sarjana baru. Nanti, aku akan membuatnya menduduki posisi di perbendaharaanmu.
Yang Mulia bermaksud? Dia hanyalah pejabat kecil yang baru diangkat, paling tinggi pangkat ke-7. Kamu adalah atasan langsungnya. Begitu dia ada di tanganmu, kamu kemudian bisa memanipulasinya sesuka hatimu. Ya. Nanti, buatlah tuduhan terhadapnya. Bahkan Perdana Menteri tidak akan campur tangan. Namun hubungannya dengan Perdana Menteri, bagaimana jika Perdana Menteri memindahkannya dari bawahku? Apa yang kau katakan? Untuk penunjukan Jinshi tahun ini, kau akan pergi ke Wulianshan untuk bekerja di perbendaharaannya. Bukankah kau gegabah? Kau seperti anak domba memasuki sarang harimau. Begitu kau menjadi bawahannya, Bupati tidak ada bandingannya dengan atasan langsung. Jika dia dan putra mahkota menyulitkanmu, aku tidak akan bisa campur tangan dengan mudah. Aku bilang aku ingin pergi ke perbendaharaan, tapi aku tidak bilang aku ingin menjadi bawahannya. Bukankah aku bisa melampauinya dan merebut posisi yang selama ini dia cari? Maksudmu kantor pengawas biji-bijian pangkat ke-5? Tepat. Kantor pengawas biji-bijian yang menguntungkan ini adalah apa yang Wu Lianshan idamkan sepanjang hidupnya. Sayangnya, sekarang menjadi milik Li. Mulai besok, pejabat korup kecil itu hanya pantas mematuhiku, berlutut patuh di kakiku, seperti anjing. Pemanjang, kupikir bakat yang kamu kagumi, memiliki keterampilan hebat, tetapi ternyata dia orang gila yang bicara omong kosong. Kanselir, ini putri dari kerabatku, Yonshe. Tahukah Anda bahwa sarjana baru hanya bisa diangkat ke pangkat ke-7? Sejak berdirinya dinasti kita, tidak pernah terdengar seorang pendatang baru bisa langsung meraih pangkat ke-5. para pendahulu tidak berani, penerus tidak bisa, aku yang akan melakukannya. Bodoh yang sombong. Tentu aku berharap kau bisa mengambil alih Departemen Pengawasan Gandum, tapi itu mustahil. Tidak sesulit itu, hanya lakukan ini. Bertindak sesuai, dan itu akan berhasil. Jangan khawatir, besok ikuti rencana, dan posisi ini akan ada di tanganku, sekokok paku. Pemanjang, jangan dengarkan. Orang bodoh yang sombong ini membual. Mau bertaruh? Jika aku berhasil, kau menjadi pelayan penghangat tempat tidurku. Bagaimana? Yang mulia, Limu Undak tahu identitas Anda, dan agak kasar. Mohon, maafkan aku. Menarik. Kita lihat apa yang dia lakukan besok. Ayahanda Kaisar, sarjana terbaik baru untuk periode ini telah ditentukan. Menurut hukum, mereka harus diangkat hari ini. Tunggu, Paduka. Sebelum pengangkatan, Menteri tua ini ingin merekomendasikan seseorang. Kanselir, silakan bicara. Paduka, sejak jenderal itu diberhentikan, pengawal kekaisaran tidak memiliki komandan baru. Aku merekomendasikan pengurus putra mahkota, Liu Shan menjadi komandan pengawal kekaisaran. Yuntian, putra Anda ada di sini. Liu Shan adalah pengikutmu. Bagaimana pendapatmu tentang dia? Orang tua ini apa yang dia rencanakan? Tapi posisi komandan pengawal kekaisaran terlalu penting. Jika kita benar-benar bisa meraihnya, kanselir merekomendasikannya secara adil, Liu Shan seharusnya kompeten. Karena kalian semua setuju, maka biarkan Liu Shan pertama menjabat sebagai wakil komandan pengawal kekaisaran untuk mendapatkan pengalaman. Sesuai perintah Kaisar,
putra Anda juga ingin merekomendasikan seseorang. Wulian Shan, manajer Kaspera pangkat ke-6, cerdas dan cekap. Layak dipromosikan menjadi pengawas gandum tingkat ke-5. Benarkah Perdana Menteri Putra Mahkota merekomendasikan Wulian Shan? Apakah dari keberatan? Saya tidak keberatan. Bagaimana dengan Anda semua? Saya keberatan. Yang Mulia, selama ujian kekaisaran ini, Wulian Shan bertindak tidak adil dan sangat serakah. Bagaimana ia bisa menangani tugas pengawas gandum? Mohon Yang Mulia, selidiki dengan saksama. Seorang Jinshi biasa, belum diangkat menjadi pejabat, berani mengkritik urusan istana. Pengawal, bawa dia pergi. Yang Mulia, orang ini memiliki dendam terhadap Wulian Shan, jadi kata-katanya tidak kredibel. Sidang ditunda. Sidang ditunda. Pada hari pertamamu di istana kau diusir. Wajahmu setelah dipermalukan di depan semua pejabat. Apa artinya wajah bagi mereka? Hal terpenting bagi seorang pejabat adalah wajahmu di hati kaisar. Kau sudah seperti ini dan masih ingin menjadi pejabat? Tunggu saja. Besok, promosiku menjadi pengawas gandum tingkat ke-5, surat keputusan kekaisaran akan turun. Adapun Wulian Shan, sebaiknya ia menyiapkan obat agar tidak mati karena marah. Oleskan obat. Apa yang sebenarnya kau rencanakan? Bisakah kau memberiku petunjuk? Ya. Bagaimana kau bisa mengatakan setelah keributan hari ini, Yang Mulia akan memberimu posisi pengawas gandum? Tugas pengawal kekaisaran adalah melindungi keselamatan kaisar. Komandannya adalah orangnya putra mahkota. Apa yang dilakukan pengawas gandum? Ia mengeluarkan perak untuk pengawal kekaisaran. Jika pengawas gandum juga orangnya putra mahkota, pikirkanlah. Mereka yang mengurusi keuangan dan militer, semua patuh pada putra mahkota. Lalu leher kaisar tidak akan merasa terancam? Bisakah ia tidur dengan tenang? Mengapa semua rekomendasi untuk Wulian Shan untuk diangkat sebagai pengawas gandum? Bagaimana dengan memorial lainnya? Yang Mulia, tidak ada. Jadi, yang mengurusi uang dan yang mengurusi militer sama sekali tidak boleh dari faksi yang sama. Hari itu kaisar bertanya, apakah ada keberatan? Menunggu seseorang mengajukan keberatan. Tapi siapa yang berani keberatan? Semua pejabat istana, bahkan Anda Perdana Menteri, tampaknya mendukung putra mahkota. Bagaimana mungkin kaisar tidak marah? Ya, benar. Baginda, baru saja Permaisur mengirim seseorang untuk mengundang Baginda dan putra mahkota untuk menikmati bulan bersama. Katakan pada Permaisuri, saya tidak enak badan hari ini. Jadi saya tidak akan pergi. Untuk jabatan pengawas gandum kecil, saya tidak percaya bahwa di seluruh istana kita tidak bisa menemukan satu orang yang cocok. Saya keberatan. Baginda tidak mengizinkan orang ini mengambil. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak berdirinya dinasti. Tidak ada presiden. Maka saya akan menetapkan presiden ini. Buatlah dekret. Tuan, ini ada undangan untuk Limu. Wulian Shan mengadakan jamuan besok malam. Mengundang saya untuk hadir? Dia mengundang Tuan. Begitu, dia mungkin berpikir bahwa posisi pengawas gandum dimaksudkan untuknya dan ingin saya pergi untuk mempermalukan saya dengan baik. Baik. Saya akan pergi. Sayangnya, yang akan dipermalukan hanyalah dia. Kenapa lama sekali?
Ayo, cepat duduk. Katakan padaku, Wu tua ini bukan hari libur, bukan juga ulang tahunnya. Kenapa dia mengadakan jamuan besar seperti itu? Lihatlah betapa tidak berwawasannya dirimu. Biar aku beritahu, Tuan Wu telah dipromosikan menjadi pengawas gandum tingkat kelima. Hari ini adalah jamuan promosinya. Pengawas gandum, pekerjaan yang sangat menguntungkan. Bagaimana bisa jatuh kepadanya? Direkomendasikan oleh putra mahkota. Lihatlah itu kursi utama yang diduduki Tuan Wu setelah promosinya. Kau lihat betapa mengesankannya. Sangat mengesankan. Jadi, apakah makanan ini sesuai selera kalian semua? Sangat enak. Kau benar-benar suka pamer. Tahukah kau bahwa jamuan ini hanya mungkin terjadi karena aku meminjam uang untuk mendukungnya bagimu? Jika kita tidak bisa membayarnya, seluruh keluarga akan kelaparan. Itu hanya omongan perempuan. Apa yang kau tahu? Ya, begitu aku menjadi pengawas gandum, perak akan mengalir masuk, seperti air bah. Pada saat itu, pinjaman kecilmu akan menjadi hanya setetes air dalam ember bagi keluarga Wu. Oh tidak, itu adalah setitik kecil di tetesan itu. Kedengarannya bagus? Tapi jika aku tidak mendapatkan posisi itu, apa yang akan kamu gunakan untuk membayarnya? Tahukah kamu, Limo yang brengsek itu, yang diusir dari pengadilan karena menghalangi promosiku? Sekarang, siapa yang bisa duduk di posisi ini selain aku? Ketika bocah nakal Limo itu jatuh ke tanganku, akan kubuat dia membayar mahal. Bukankah ini orang yang diusir secara terbuka dari pengadilan, petani rendahan itu? Ini dia si bodoh itu. Seorang petani kampung yang tidak tahu malu berani menghadiri jamuan promosi Menteri Wu. Kenapa aku tidak diberitahu? Jabatan apa yang didapat Wu Lianshan? Ayahku akan segera dipromosikan menjadi kepala biro pangan. Lihat, ini khusus disiapkan untuknya. Ini yang disebut naik setapak demi setapak. Artinya, siapa pengawas gandum yang baru berhak duduk di kursi itu? Tentu saja. Kamu orang kampung rendahan, bahkan tidak berhak untuk melihat. Kusarankan kau pergi. Orang kampung, meskipun kau jadi pejabat, kau hanya pantas berdiri di pintu, berebut sisa makanan dengan anjing. Karena kursi itu disiapkan untuk pengawas gandum yang baru, dengan rendah hati aku menerimanya. Limo, kau mencari mati. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Turun. Beraninya kau menganggap dirimu layak duduk di kursi utama. Bukankah kau bilang, siapa pengawas gandum yang baru berhak duduk di kursi utama ini? Aku sangat layak mendapatkannya. Kamu kah orang kampung? Mantan menantu yang ditolak keluarga Wu? Dulu, kau tidak. Bahkan sebaik anjing di keluargaku. Dan kau berani membuat masalah di sini. Biarkan aku mengingatkanmu. Bukan kau yang menolakku, tapi aku yang menceraikanmu. Kau sudah hamil dan mencoba mencari laki-laki untuk memakai topi hijau. Soal tidak tahu malu, aku benar-benar tidak bisa menandingi kau, Nona Wu yang terhormat. Kau melihat perut itu hampir 3 bulan kan? Kalau begitu kau sebaiknya cepat cari laki-laki untuk ditipu. Kalau tidak, saat perut semakin besar akan sulit disembunyikan. Tapi Nona Wu karena suka bergonta-ganti pasangan, kiranya kau tidak akan kekurangan laki-laki kan? Limu, kau mencari mati? Saat ayahku menjadi pengawas gandum, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Salam untuk Putri Leping. Kasim Su, masih menyampaikan titah kekaisaran di malam larut? Putri, kabar baik yang luar biasa. Kaisar ingin mempromosikan sarjana baru Limu dan memerintahkanku untuk menyampaikan titah. Seorang sarjana kecil, paling tinggi pangkat ke-7. Apakah perlu merepotkan Anda? Mungkinkah? Ya ampun. Dia benar-benar meramalkannya. Aku tahu di mana dia. Ikuti aku. Terima kasih, Putri. Kenner. Kau... Apa yang terjadi? Siapa yang membiarkannya duduk di sini? Orang kampung rendahan ini ada di sini untuk membuat masalah. Limu, kemarin kau mengganggu istana.
Bahkan Perdana Menteri tidak bisa melindungimu. Dan kau masih berani kurang ajar? Sadarlah. Turun dan berlutut untuk memohon ampun. Ketika aku menjadi pengawas padi, aku mungkin dengan enggan memberimu sedikit makanan. Bawakan rantai dahe. Mulai sekarang, pakai kalung anjing ini dan jaga gerbang Wu. Jangan berani mengeluh. Ini sudah merupakan bantuan. Daikuro kita adalah anjing pemburu barat. Dibandingkan dengan sampah rendahanmu, dia jauh lebih mulia. Membiarkanmu menggantikannya adalah bantuan juga. Bu Dianshan, bagaimana kau yakin pangkatku tidak akan melampauimu? Kau pikir kau siapa? Jabatan tinggi apa yang kau harapkan? Pangkat pertama atau kedua? Tidak perlu tinggi. Hanya menjadi bosmu sudah cukup. Pengawas padi pangkat 5 yang baru adalah aku. Limu, oh Limu. Apa aku dengar dengan benar? Apa katamu? Kau pengawas padi pangkat 5 yang baru. Bosku. Orang bodoh ini datang ke pesta hari ini dan melihat orang bodoh mengoceh. Cendekiawan kampung ini semakin bodoh dengan belajar ya. Sejak berdirinya Syaraya, aku tidak pernah mendengar tentang pejabat pangkat 5 yang baru. Ini seperti anjing gila menggonggong pada matahari, benar-benar tidak masuk akal. Limu, jika engkau benar-benar bisa menjadi pengawas padi yang baru, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Oh tidak, panggil leluhur. Bu Dianshan, apa kau berani bertaruh? Jika aku menang, aku akan menerimamu sebagai cucu. Lalu kau akan memberiku leluhurmu 10.000 tael. Jika aku kalah, aku akan memberikan nyawaku. Nyawamu yang tak berharga? Seharga 10.000 tael. Tahukah kau, pesta mewah hari ini hanya menghabiskan 5.000? Apa? Tidak berani? Bertaruhlah. Tapi, nyawamu yang tak berharga saja. Alfredku, kau juga harus menambahkan orang tuamu yang berdarah rendah, Petani. Aku akan mematahkan anggota tubuhmu dan menggigitmu di gerbang, biar semua orang melihat apa yang terjadi pada mereka yang menyinggung perasaanku. Limu, kamu menantu yang hina. Kamu hanya cemburu pada promosi ayahku. Datang untuk menyabotase, mencoba menghancurkan kita. Orang jahat tidak layak memasuki gerbang keluarga Wuku. Penjaga! Usir dia! Cepat seseorang! Tuan, swatita kekaisaran telah tiba di luar. Selamat Tuan Wu. Anugerah kaisar sangat luas. Sumter, kenaikan pangkat yang tiba-tiba. Selamat sekali. Kamu masih bersikeras bahwa ayahku bukan pengawas biji-bijian. Adapun titah ini sudah tiba. Bagaimana kau tahu bahwa titah ini untukmu? Titah sudah sampai di ambang pintuku, tapi bukan untukku. Mungkinkah untukmu? Setelah titah dibacakan, aku akan mencongkel kedua bola matamu, tempelkan padanya, dan membuatmu menonton dengan saksama. Titah kekaisaran tiba. Titah kekaisaran tiba. Dengarkan titah. Aku menerima titah. Belum dibacakan. Atas anugerah surga, Kaisar menitahkan. Sarjana baru Wimo, setia dan berani, terpuji, dan cukup berbakat untuk kegunaan besar. Dengan ini diangkat ke posisi pengawas biji-bijian pangkat kelima. Terimalah titah. Apa? Hidup Kaisar 10.000 tahun. Bagaimana dia dengan orang istana? Yang mulia, apakah titah ini salah sasaran? Bagaimana mungkin Limu? Ini pertama kalinya dia menjabat. Bagaimana dia langsung menjadi pangkat kelima? Siapa engkau? Bagaimana mungkin titah diantarkan oleh seorang wanita? Ayah, aku pikir titah ini palsu. Kurang aja, kau berani memukulku? Berani? Berani tidak menghormati Putri Leping.
Apa? Ini adalah putri kesayangan Kaisar, Putri Leping. Putriku tidak sopan. Tolong, maafkan kami Putri Leping. Tidak menghormatiku tidak apa-apa. Tapi jika kau tidak menghormati atasannya sendiri, kau tidak akan hidup enak. Bu Dianshan, menurut aturan, apa yang harus kau panggil padaku? Atas. Ben. Aku, bawahannya. Aku bersalah. Tidak menghormati atasan, melanggar hierarki, tentu bersalah. Taruhan kita sebelumnya? Apa itu? Aku bisa membatalkan taruhan jika kau mau. Besok aku akan melapor ke Kaisar. Dan mintalah kepada Baginda. Keadilan harus ditegakkan. Kakek. Bukan. Leluhur. Aku tahu aku salah. Aku bersalah. Engkau murah hati. Ampuni aku. Ampuni cucumu. Jangan lupa 10.000 tael perak untuk leluhurmu. Jika tidak diserahkan besok malam, aku leluhurmu akan memberimu pelajaran. Keturunan yang durhaka. 10.000 tael. Apa yang harus kulakukan? Ayah. Tuan. Malam ini, pertunjukan yang cukup menarik di Mir. Dari seorang petani di pagi hari menuju aula Kaisar di malam hari. Dia tidak bisa diremehkan. Terima kasih atas pujianmu, Pangeran Kelima. Hamba tua ini tidak bisa bangun. Maafkan hamba, Yang Mulia. Cukup. Berbaringlah. Aku tahu tentang masalah hari ini. $10.000 tael. Besok, berikan ini kepada Limu. Jika tidak, dia akan melaporkanmu kepada Baginda, dan aku tidak bisa melindungimu. Aku ceroboh. Awalnya kupikir bahwa itu adalah Zhang Qianzheng, orang bodoh tua ini, di balik layar. Sekarang tampaknya semua ini Limu yang merencanakan di balik layar. Sungguh berbakat. Yang Mulia, engkau harus membalaskan dendam ayahku. Jenius seperti itu. Buang saja. Sayang sekali. Yang Mulia, apa yang baru saja Anda katakan? Orang seperti itu, yang sebenarnya tidak memiliki dendam yang dalam, mungkin tidak mustahil untuk direkrut. Yang Mulia, Limu tidak bisa digunakan. Anda tidak tahu. Saya melihatnya berjalan bersama Pangeran Kelima. Dengan sangat akrab. Pangeran Kelima, mereka berdua, jika dia benar-benar berani membantu Pangeran Kelima merebut takhta, dia tidak bisa menjadi subjek saya. Bahkan jika dia memiliki bakat, maka dia hanya bisa dibunuh. Kakak Kelima, teh jenis apa ini? Rasanya sangat aneh. Ini adalah debu teh, yang harganya 1 koin per pon. Ini adalah makanan lezat, yang hanya bisa ditemukan di kedai teh pedesaan. Menteri Li, hari baik ini adalah hari kemuliaan tak terbatas. Hari yang hebat untuk promosi. Alih-alih merayakan dengan baik, Anda datang menemui saya, seorang pangeran yang lagi diuntungkan. Untuk minum teh tidak berharga ini. Mari kita bicara terus terang. Pertama, saya ingin berterima kasih kepada Yang Mulia atas bantuannya hari ini. Kedua, saya ingin memberikan Yang Mulia sebuah hadiah. Memberi saya hadiah? Di keluarga kerajaan, saya tidak berarti. Tunggu sampai nanti ketika putra mahkota naik takhta, tolong beri saya gelar pangeran yang menganggur, berjalan dengan asal-asalan, dan hidup ini akan berlalu. Anda bilang Anda menjilat saya. Apa yang bisa Anda dapatkan? Yang Mulia, apakah Anda benar-benar bersedia hanya menjadi pangeran yang menganggur? Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Jika Anda tidak mengatakan, maka silakan pergi. Saya ingin memberi Anda pangeran yang menganggur ini. Topi putih. Apakah Anda gila? Apakah Anda gila? Apakah Anda mencari kematian? Jika Anda mencari kematian, saya akan mengirim Anda ke penjara sekarang juga. Ibu Yang Mulia dibunuh oleh permaisuri. Anda dibiarkan berkeliaran di antara rakyat jelata, baru ditemukan setelah lebih dari 10 tahun. Namun masih tidak dihargai oleh Kaisar.
Setelah merasakan semua kesulitan hidup, mengetahui hangat dan dingin sendiri, bahkan pelayan yang paling rendah berani mengejek Anda, pangeran ini, beberapa kali. Anda sama sekali tidak seperti seorang pangeran. Karena Anda gila membantu saya merebut takhta atas dasar apa? Berdasarkan fakta bahwa Anda sama sekali tidak seperti seorang pangeran, Anda tidak hidup seperti pangeran lainnya, bersenang-senang. Dia tidak melanggar hukum, paling tahu penderitaan rakyat, dan paling bersedia melayani rakyat. Mengapa aku harus percaya padamu? Kau mungkin tidak percaya padaku, tetapi kau khawatir jika putra mahkota berkuasa, rakyat akan terus menderita, dunia akan kacau, dan pada akhirnya, itu akan menghancurkan kekaisaran Asia besar. Apa yang perlu aku lakukan? Harus kuingatkan, putra mahkota tidak seperti Wu Lianshan yang mudah ditangani. Kakakku, kejam. Aku takut dia akan menyerangmu. Dan kau tidak akan bertahan satu gerakan. Apa yang kutunggu adalah putra mahkota bertindak dan menjatuhkanku. Jika tidak, bagaimana dia bisa menuai apa yang ditaburnya? Dan bagaimana aku bisa membuat putra mahkota yang sangat disayangi kaisar jatuh dari kehormatan? Sebenarnya, untuk menjatuhkan Limu, sangat sederhana. Hanya 2 kata. Kelalaian tugas. Kelalaian tugas? Benar. Sebenarnya dia hanya pejabat rendah tingkat kelima, bukan masalah besar. Tetapi jika dia bertahan lama di posisi itu, dan menemukan lubang besar yang kita tinggalkan, jika Kaisar Ayah tahu, kau dan aku akan celaka. Jadi kita harus bertindak tegas, tidak menunggu dia menjabat, dan bunuh dia. Begitu Limu menjadi pengawas padi, dia akan bertanggung jawab menjaga brankas perak. Bayangkan, jika terjadi kerusuhan korban bencana, menjarah brankas perak, dan mencuri gaji militer untuk pengawal kekaisaran, maka dia pasti mati. Tetapi, di mana ada korban bencana yang berani menjarah brankas perak? Untuk menjatuhkanku oleh putra mahkota, itu sederhana. Dia hanya perlu mencari beberapa ahli untuk menyamar sebagai korban bencana dan menjarah brankas perak, dan pengawal kekaisaran di brankas, sebagian besar adalah orangnya. Just, kau sendirian pasti tak bisa menjaga brankas. jika gaji militer hilang, dia akan dihukum mati. Baik itu Old Five atau Zhang Qianzheng, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dan ketika dia disandera, aku akan mengirim pasukan untuk menyelamatkannya. Dan saat itu, hanya brankas perak kosong yang tersisa. Dan lubang yang kita tinggalkan, biarkan para perusuh itu dan Limu menanggung kesalahan. Putra mahkota sangat cerdik. Setelah dia dihukum, dipenjara dan dipenggal, posisi menguntungkan sebagai pengawas padi. Tentu saja akan tetap jatuh kepadamu. Recap yang harus kita lakukan. Haruskah kita menyebut seorang pun untuk menjadi pengawalmu? Ya, aku juga punya beberapa orang dan uang. Bawa semuanya untuk digunakan. Tidak perlu. Yang aku tunggu adalah putra mahkota mengirim orang untuk merampok perbendaharaan. Bagaimana bisa? Aku tidak hanya ingin mereka merampok gaji, tetapi juga menculik orang. Namun orang yang diculik, tokoh besar ini, mereka bisa menculik dengan mudah, tetapi tidak mudah melepaskannya. Hanya jika orang ini diculik, hari-hari baik putra mahkota akan berakhir. Yang mulia, tuanku, ini dari Wu. Keluarga Wu sangat kaya. Pasti mendapatkannya dari putra mahkota. Sempurna. Aku akan masuk istana besok untuk berterima kasih kepada kaisar. Aku juga merepotkan putri untuk menyiapkan hadiah mewah untukku. Semakin mewah, semakin baik. Hadiahmu tampak bernilai lebih dari 10.000 tael. Putri Leping menambahkan beberapa perak lagi. Putri Leping benar-benar baik padamu. Tapi setelah kau menjadi pejabat, pada pertemuan pertamamu dengan kaisar, membawa hadiah semahal itu. Apa kau ingin ayah berpikir kau adalah pejabat korup? Biarkan aku merahasiakannya untuk saat ini. Singkatnya, apakah putra mahkota menuai apa yang dia tabur? Sepenuhnya tergantung pada hadiah ini. Yang mulia, Menteri Li, Kaisar meminta kehadiranmu. Perak pajak perbendaharaan negara mengalami defisit setiap tahun. Orang-orang ini semakin berani.
Putramu memberi hormat kepada ayah. Hambamu yang hina memberi hormat kepada Baginda. Sejak berdirinya Syaraya, belum pernah ada pejabat baru yang diangkat ke pangkat kelima. Kalian Reiki membebas pengecualian untukmu. Benar-benar melihatmu sebagai bakat. Berharap kau akan melayani rakyat dengan baik. Jadilah pejabat yang bersih. Aku dengan hormat mengindahkan perintah Baginda. Baiklah. Kau boleh pergi. Baginda, aku punya satu hal lagi. Dan aku ingin memberikannya kepada Baginda. Ini... Baginda, ini adalah mutiara naga bernilai 10.000 emas. Aku mempersembahkannya kepada Baginda. Ngomong kosong. Aku baru saja mengatakan padamu untuk menjadi pejabat yang bersih. Dan kau membawa barang mewah seperti itu di hadapanku. Kau hanya dari kalangan rakyat biasa. Bagaimana kau bisa mendapatkan 10.000 emas? Dia berkata, apakah itu digelapkan? Yang mulia, biarkan aku menjelaskan. Barang ini pasti tidak digelapkan. Masih berani berdalih. Tangkap dia. Ayah, kasihanilah. Yang mulia, uang yang digunakan untuk membeli barang ini semuanya adalah pemberianmu. Apa? Kapan aku pernah memberimu kekayaan sebanyak itu? Melaporkan kepada Yang Mulia, aku ditugaskan di Departemen Pengawasan Padi, bertanggung jawab mengelola perak untuk 50.000 pengawal kekaisaran. Menurut peraturan, setiap pengawal kekaisaran menerima 3 tael perak per bulan, total 150,000 tael. Tetapi setelah perak itu sampai ke tanganku, aku menghitung dan menemukan bahwa sebenarnya hanya ada 30.000 pengawal. Jadi hanya 9.000 tael yang dikeluarkan. Sisa 60.000 tael perak, karena tidak ada yang datang mengklaim, dan aku tidak bisa mengembalikannya, aku terpaksa menganggapnya sebagai pemberian Yang Mulia. Maksudmu ada yang mengantongi gaji kosong? Apakah kau punya bukti? Aku mohon pada Yang Mulia untuk mengunjungi gudang perak dan memeriksanya secara langsung. Panggil Wu Fang untuk menemaniku menyamar keluar istana. Baik, Yang Mulia. Melaporkan kepada Yang Mulia. Baru saja Limu dan Pangeran Kelima, bersama dengan 2 pelayan tua yang memakai topi bambu, langsung menuju ke gudang perak. Sepertinya mereka akan memeriksa catatan. Sayangnya, kita selangkah terlambat. Bertindak sekarang. Biarkan mereka tahu siapa yang menguasai ibu kota. Ya. Bahkan jika benar-benar ditemukan bahwa gudang perak mengalami defisit, ayah tidak akan melakukan apapun pada putra mahkota. Kejahatan yang dilakukan putra mahkota hari ini tidak terbatas pada ini. Yang Mulia, tunggu dan nikmati pertunjukannya. Ayah, Kau pembuat onar kecil. Bagaimana kau bisa sampai di sini? aku dengar perbendaharaan kosong. Aku pikir untuk memeriksanya dulu demi ayahku. Limau, aku baru saja menghitung. Angkanya benar, jadi tidak ada defisit. Tidak ada defisit. Putri hanya melihat permukaannya, tetapi bukan intinya. Angkanya benar, tetapi di dalam sini ini adalah... Jika tidak diperiksa dengan hati-hati, ia bisa menipu semua orang. Tunggu sampai Limu setengah mati, lalu kita selamatkan dia, bawa dia ke hadapan Baginda, dan perintahkan dia diinterogasi. Cemerlang, cemerlang. Orang ini luar biasa. Wu Feng adalah pendekar nomor 1 istana dengan keberanian yang tak tertandingi.
namun dia merampok perbendaharaan. Benar-benar tak kenal hukum. Baginda tenanglah. Menurut pendapatku, para perampok gaji militer ini bukanlah korban bencana. Apa maksudmu? Apa yang paling dibutuhkan korban bencana adalah makanan untuk mengisi perut mereka. Tetapi mengapa mereka tidak merampok lumbung padi, bukannya perbendaharaan? Dan kebetulan saja, pada hari pertamaku menjabat, saat aku hendak memeriksa pembukuan. Tepat. Bahkan jika korban bencana berani, Barisan Canak akan berani merampok perbendaharaan tentara. Jika ayahku tidak ada di sini hari ini, perampokan gaji dan kejahatan akan menyalahkan Limu. Tapi siapa yang menyangka bahwa di perbendaharaan ini hanya ada sedikit kira? Tepat. Pada akhirnya, akulah yang disalahkan. Sementara penggelap yang sebenarnya yang menyebabkan defisit, dalangnya bebas. Jadi, perampokan ini adalah ulah dalangnya sendiri. Siapa? Siapapun yang datang menyelamatkan pertama, kemungkinan besar Limu. Pertunjukan akan segera dimulai. Limu, kamu pengawas lumbung baru, menghadapi korban bencana, gagal melindungi, dan membiarkan mereka menjarah perbendaharaan habis. Apakah kau mengaku? Berlutut. Putra mahkota, rencana yang cemerlang. Menipu semua orang, pencuri berteriak tangkap pencuri, dan mengalihkan kesalahan. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Pertama, kau mencuri gaji, mengisi kantongmu, dan menggunakan tanah sebagai perak palsu. Tipuan yang sangat cerdik. Kemudian saat aku memeriksa perbendaharaan, kau menyuruh orang berpura-pura menjadi korban untuk menjarahnya, menciptakan kesan palsu bahwa itu telah dikosongkan. Dengan demikian, kesalahan secara alami dan sepantasnya ditimpakan padaku. Dan lubang di akunmu juga diisi. Pangeran Mahkota, kau sungguh berbakat, tapi sayang kau tidak menggunakannya untuk kebaikan. Kau memang berbakat, tapi sayang kau tidak di pihakku. Maka aku hanya bisa mengirimmu ke liang kuburmu. Kakak sulung, jangan bertahan dalam khayalanmu. Adik kelima, Leping, kalian berdua masih mengikutinya, tapi kau tidak punya bukti. Ayahanda Kaisar tidak akan percaya pada kata-katamu. Sekarang aku menawarkan jalan keluar. Majulah, bergabunglah denganku untuk mengekspos Limu. Aku akan melupakan masa lalu. Jika tidak, apakah Pangeran Mahkota benar-benar berpikir Kaisar adalah orang tua bodoh? Sehingga kau bisa memanipulasinya? Jadi kau buta, memilih adik kelima, dan naif percaya bahwa ayahanda Kaisar si tua bodoh dapat membelamu dan mengungkap kebenaran. Kaisar adalah penguasa yang bijaksana dan makmur yang tidak bisa dibodohi olehmu. Penguasa yang bijaksana di bawah pemerintahannya Syah Besar memiliki defisit perbendaharaan setiap tahun, kesenjangan antara kaya dan miskin melebar, dan pendapatan pajak nasional menurun. Dia bukan penguasa bijaksana sama sekali. Dia berkhayal setiap hari menjadi kaisar abadi. Bersembunyi di istana dalam berfoya-foya dalam kemewahan. Apakah orang seperti itu layak menjadi pemimpin? Jika bukan karena bantuanku sehari-hari, dia sudah lama diusir dari takhta. Adapun Pangeran Mahkota dan Nona Wu diam-diam memiliki seorang anak, dan untuk menyembunyikannya, bahkan memfitnah orang lain sebagai ayahnya. Kau ini orang baik macam apa? Kau mencari mati. Karena kau bertahan dalam kebodohanmu, akan aku kabulkan keinginanmu. Sekarang berlututlah, sujud dan sumpah setia padaku, dan aku mungkin biarkan tubuhmu utuh. Jika tidak, jika aku bilang tidak, maka akan kuajarkan dengan darah siapa tuan sebenarnya dari Syah Besar. Dan pastinya bukan kau. Ayahanda Kaisar, aku memberi hormat kepada Ayahanda Kaisar. Salam yang mulia. Ayahanda Kaisar, aku putramu terlambat datang untuk menyelamatkanmu. Ampuni kesalahanku. Menyelamatkan? Kau datang untuk membungkamku, bukan? Bunuh aku dengan satu kuasa dan naik takhta sendiri. Aku tidak berani. Semuanya Limi yang memfitnahku dengan konspirasi. Aku tidak pernah punya niat seperti itu. Pengawal, tangkap putra mahkota dan pengikutnya. Tahan mereka. Tunggu perintah selanjutnya. Baik. Yang mulia, aku tidak bersalah, Yang mulia. Yang mulia, aku tidak bersalah. Yang mulia, aku tidak bersalah. Limu berjasa dalam menyelidiki kasus ini dan berjasa dalam menyelamatkan takhta. Ia dipromosikan ke pangkat kedua sebagai Wakil Menteri Pendapatan. Terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia.
putra mahkota telah kehilangan kebajikan dan tidak layak memimpin pengawal kekaisaran. Yunming, kamu untuk sementara memimpin pengawal kekaisaran dan mengelolanya. Syed, aku patuh pada Tita. Kembali ke istana. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Sungguh generasi muda patut ditakuti. Putra mahkota telah kehilangan kebajikan. Aku hanya mengikuti rencana itu. Kini putra mahkota sangat mengecewakan Yang Mulia. Haruskah kita bersatu dengan para sensor untuk memakzulkan putra mahkota? Tidak. Saat ini kita jangan menendangnya saat dia jatuh, tapi sebaliknya lindungi putra mahkota. Sebaliknya lindungi putra mahkota. Apa aku dengar dengan benar? Apa sih kamu akan melepaskan putra mahkota? Bukannya aku ingin melepaskannya, tapi Kaisar yang ingin melepaskannya. Yang Mulia, meskipun penyelidikan kita kali ini berjasa, itu benar. Namun kau bilang jasa-jasanya benar-benar begitu besar, sehingga Yang Mulia tidak hanya mempromosikan aku secara luar biasa ke posisi Wakil Menteri Pendapatan pangkat kedua, tetapi bahkan memberikan komando pengawal kekaisaran kepadamu yang telah menjadi pangeran yang tidak diunggulkan selama ini. Aku mengerti. Yang Mulia menggunakan jasa-jasamu untuk membungkammu. Meskipun putra mahkota bersalah, namun jika dia benar-benar dihukum berdasarkan fakta, dia akan kehilangan posisinya sebagai putra mahkota. Meskipun Yang Mulia kesal dengan putra mahkota, dia tidak ingin memecatnya. Yang Mulia memberimu penghargaan dengan harapan bahwa saat menilai kejahatan, kau akan menunjukkan keringanan. Menggelapkan jutaan tael perak, menghancurkan bukti dan ayat, mempekerjakan pembunuh bayaran untuk membunuh. Bahaya besar bagi negara dan rakyat. Bahkan ayah bisa mentolerirnya. Bagi seorang kaisar, keluarga, negara, dan dunia, keluarga sebelum negara? Menurutku tidak. Ayah dapat memarau Perun, tetapi juga dapat kebalikannya tanpa rakyat. Dari mana kaisar dan istana berasal? Bukankah aku benar? Sangat benar. Inilah mengapa aku memilih untuk membantumu. Tapi situasinya seperti ini, karena Yang Mulia telah memberi isyarat bahwa kita harus menawarkan jalan keluar jika kita tidak memberinya muka. Aku khawatir kebahagiaan promosi akan berubah menjadi bencana. Haruskah kita melepaskan putra mahkota saja? Melepaskannya? Surga mungkin setuju, tetapi aku tidak. Apakah engkau tahu cara menangkap ikan paling banyak? Kamu harus terlebih dahulu menyebar umpan untuk memancing ikan dan mengumpulkan kawanan. Kemudian tangkap semuanya dalam satu jaring. Limo bilang dia punya cara untuk membuat putra mahkota gagal total. Tapi metode adalah menyuruh kita buang putra mahkota. Besar Bernas tidak mengerti. Limu adalah seorang pria dengan bakat luar biasa dan ide-ide cemerlangnya tidak terduga. Yang Mulia, kau harus percaya dia tidak salah. Rencananya yang mana yang tidak menakjubkan dan mana yang pernah gagal. Baginda telah tiba. Kami bersujud kepada Baginda. Para menteri yang setia, putra mahkota telah kehilangan kebajikan dan melakukan kejahatan berat. Sidang istana hari ini untuk membahas bagaimana menentukan hukuman putra mahkota. Ayahanda Baginda, putra mahkota menggelapkan jutaan tael, bekerja eksistensi yang tak termaafkan. Tidak bagaimana ia bisa mempertahankan martabat putra mahkota. Kejahatan putra mahkota belum yang pernah terjadi dalam sejarah. Ia harus dicabut gelarnya dan dipenjarakan di pengadilan klan kekaisaran. Ayahanda Baginda, putra mahkota bersalah atas kejahatan keji. Ia harus ditransfer menjadi rakyat biasa di posisi klan kekaisaran. Jika Baginda tidak tegar, aku rela mengabdi untuk ayahanda untuk menyingkirkan ancaman tersebut. Teh dari Departemen Rumah Tangga Istana semakin sulit diminum. Penanggung jawabnya, beri dia 20 cambukan. Baik, Tuan. Kau lihat itu? Apa artinya dibutakan oleh keserakahan? Para pangeran lainnya, mereka menyerang putra mahkota
Karena putra mahkota menjadi penghalang bagi mereka untuk menjadi putra mahkota baru. Tapi mereka lupa bahwa putra mahkota juga saudara mereka sendiri. Mulai hari ini, tahta sepenuhnya di luar jangkauan mereka. Jika kau juga menginjak putra mahkota, kau akan bernasib sama. Limu, aku di sini, Baginda. Kau terlibat langsung dalam kasus ini. Mengapa kau tidak berbicara? Kau bicara. Bagaimana kita harus menangani putra mahkota? Baginda, aku percaya bahwa meskipun putra mahkota bersalah, tapi aku mohon Baginda untuk menunjukkan belas kasihan. Kau memohon untuk putra mahkota? Ayahanda Baginda, aku percaya bahwa meskipun putra mahkota bersalah, tapi dia dalam martabat Pris, ia tidak boleh dihukum berat dengan mudah. Aku mohon Baginda menyelidiki dengan jelas. Baginda? Aku, Menteri Tua, juga berpikir demikian. Meskipun kamu mohon untuknya, tapi ia telah melakukan kejahatan yang begitu berat. Bagaimana kita bisa melepaskannya dengan mudah? Baginda, aku percaya bahwa masalah mendesak bukanlah menghukum putra mahkota, tapi bagaimana mencari cara untuk menutupi defisit kas negara. Sejak aku menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, aku telah mengaudit buku akun dan menemukan bahwa defisit kas negara telah mencapai 5 juta TL. Baginda, jika defisit ini tidak ditutup, maka kerajaan kita berada dalam bahaya yang mengancam. Dan putra mahkota telah mengawasi negara selama bertahun-tahun. Ia ahli dalam manajemen keuangan. Aku percaya bahwa daripada menghukum putra mahkota, lebih baik biarkannya menebus dosa dengan jasa sebelum akhir tahun. Dalam 2 bulan, jika ia bisa menutupi 5 juta TL, maka kejahatannya bisa diampuni. Jika putra mahkota gagal melakukannya, yang mulia masih bisa menghukumnya nanti. 2 bulan untuk menutupi defisit 5 juta. Bisa terkumpul? Lupakan. Setidaknya itu memberinya jalan keluar. Anak durhaka ini mendatangkan masalah ini pada dirinya sendiri. Ia harus membersihkan kekacauannya sendiri. Baiklah. Maka aku akan mengikuti usulmu. Lepaskan putra mahkota sementara. Buatlah titah. Perintahkan putra mahkota dalam 2 bulan untuk berusaha menutupi defisit 5 juta TL. Jika ia gagal, diturunkan menjadi warga biasa dan dikeluarkan dari klan kerajaan. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ya. Kamu hari ini, alasan kau menyuruh kami membela putra mahkota hanyalah untuk membuatnya menutupi defisit. Mungkin nggak? Kau diam-diam berusaha menjegal putra mahkota? Begitu batas waktu tiba, jika putra mahkota tidak bisa memenuhinya, Ayahanda Kaisar akan menghukumnya dengan keras. 5 juta TL perak, 2 bulan, di mana aku harus mendapatkannya untuknya? Pendapatan pajak tahunan Dacia hanya 8 juta. Bajingan kecil ini benar-benar mendesakku ke sudut. Yang mulia, tenanglah. Uang ini kita masih harus mencari jalan untuk mendapatkannya. Sekarang di istana, sudah ada orang yang menasihati untuk menyingkirkan putra mahkota. Kau benar, uang ini adalah satu-satunya harapanku. Bagaimanapun juga kita harus mendapatkannya kembali jika batas waktu tiba. Dan aku benar-benar diturunkan menjadi rakyat biasa. Aku bahkan tidak tahu di mana aku akan dimakamkan. Tapi kita, di mana mendapatkan 5 juta TL perak ini? Sekarang, hanya tempat ini dapat mengumpulkan 5 juta TL perak. Tapi yang paling aku khawatirkan adalah, apakah Limu memiliki suatu rencana? Jika dia diam-diam menyabotase, dan aku tidak bisa mengumpulkan uangnya, bagaimana? Jika kau ingin menghalangi penggalangan dana, apakah kau butuh bantuanku? Dalam hal membuat masalah, kaulah yang terbaik. Tapi kali ini tidak perlu. Aku tidak punya niat untuk menghalangi putra, mahkota, rencana penggalangan dana. Aku akan membiarkannya dengan lancar. Dari sini, mengumpulkan 5 juta TL perak. Jiangnan. Bagus. Garam, tembaga, teh, dan besi Jiangnan. Itu adalah garis hidup putra mahkota. Jika dia ingin menyelesaikan tugasnya, dia hanya bisa melakukannya di sini. Bertaruh semua. Pajak garam dan teh di Jiangnan, jika diselidiki secara menyeluruh, akan menjadi pendapatan yang signifikan. Tapi bisakah dia benar-benar mengumpulkan 5 juta? Jika putra mahkota benar-benar mengumpulkan 5 juta, itu pasti dia akan mendapatkan kembali dukungan kaisar. Saat Zetir, semua usahamu akan sia-sia.
mengumpulkan uang itu mungkin, tetapi mendapatkan kembali dukungan belum pasti. Jadi, maksudmu? Pak Tua, santai saja. 2 bulan kemudian, ketika kereta perak Putra Mahkota memasuki ibu kota, dan ketika semua orang memujinya sebagai pahlawan dahsyat, itulah akhirnya. Kali ini pergi ke Jiangnan untuk membersihkan pajak garam, buat para pemilik modal itu memuntahkan semua uang. Katakan pada mereka, jika aku jatuh, mereka semua akan hancur. Ya. Dalam 2 bulan, kita harus mengumpulkan 5 juta tael perak. Lihat, ini perak yang dikumpulkan oleh Putra Mahkota dari pajak garam. Pajak garam, dilihat dari skalanya, setidaknya harus beberapa juta tael. Putra Mahkota, Anda benar-benar kaisar bijak masa depan. Ayo, ikuti dan lihat. Tuan, santai saja. Pelayan bawakan 1 pot anggur. Anda mengundang saya makan, dan kita makan ini? Apa yang kita makan tidak penting. Yang penting adalah dengan siapa kita makan. Dan selama makan, apa yang bisa kita lihat? Putra Mahkota luar biasa. Hanya dalam 2 bulan, dia mengumpulkan 5 juta tael perak pajak. Bos, bahkan Anda tahu tentang ini. Oh, bukan hanya saya. Semua rakyat biasa di ibu kota memuji Putra Mahkota sebagai kaisar bijak zaman kita. Kita semua akan diberkati di masa depan. Oh, bukankah ini Menteri Li? Sangat miskin, sehingga dia hanya bisa makan mie di jalan. Saya tidak bisa dibandingkan dengan Menteri Wu, yang telah mengikuti Putra Mahkota beberapa bulan ini, mungkin menjadi gemuk dan senang. Menteri Li, saya ingin bertanya. Apa arti menimba air dengan keranjang bambu? Bagaimana Anda menjelaskannya? Menteri Wu, maksudmu, saya kelelahan untuk menekan Putra Mahkota, tapi dia kali ini membawa kembali 5 juta tael, membuat semua usaha kita sia-sia. Benar? Sekarang setelah Putra Mahkota mendapat dukungan besar, kau sudah selesai. Jangan kira kau bisa menikmati semangkuk mie panas sekarang. Dalam beberapa hari, kau akan menyantap makanan terakhirmu. Saat makan ada anjing liar yang menggonggong di sini, sungguh merusak suasana. Yang mulia, kau memiliki status mulia. Seharusnya kau tidak bergaul dengan orang rendahan seperti Limu. Apa yang aku lakukan? Bukan urusanmu. Limu, tunggu saja. Baginda sudah melaporkanmu ke Kaisar. Kau akan segera makan makanan penjara. Apa yang harus kita lakukan? Ayah mungkin benar-benar menyetujuinya. Jangan khawatir. Seseorang harus makan makanan penjara, tapi orang itu bukan aku. Itu adalah Putra Mahkota, yang kau anggap sebagai penguasa heroik. Jika keadaan terburuk terjadi, aku akan mengirimmu ke perbatasan untuk bersembunyi selama 1-2 tahun. Tapi di ibu kota, kau tidak bisa lagi tinggal. Putra Mahkota sedang berada di puncak kekuasaannya. Jika kau tinggal di ibu kota, itu adalah hukuman mati. Bersembunyi dari apa? Jika aku pergi ke perbatasan, di mana aku akan menemukan tes enak ini? Oh, kau? Dulu aku menasihatimu untuk bertindak lebih awal, tapi kau tidak melakukannya. Dan sekarang lihat, kau telah menggali lubang besar untuk dirimu sendiri. Jika keadaan terburuk terjadi, aku akan melepaskan statusku sebagai pangeran dan menggunakan seluruh kekayaan dan hidupku untuk menyelamatkanmu. Terima kasih, Yang Mulia. Tapi tenanglah, dalam permainan ini sampai titik ini, Putra Mahkota pasti sudah tamat. Lihat Matty, dalam 2 bulan, ia memulihkan 5 juta tael perak, baik istana maupun rakyat, memujinya dengan tinggi. Ayah juga senang. Siapa yang bisa membunuhnya? Pujian publik memang benar, tapi Kaisar, apakah dia senang? Apa maksudmu? Perdana Menteri, ketika Kaisar pertama kali naik tahta, berapa banyak pajak garam yang bisa dikumpulkan dari Jiangnan? Sekitar 8 juta tael. Saat Putra Mahkota pertama kali mengawasi negara, 5 juta tael. 2 tahun lalu, Kaisar mengirim orang untuk memungut pajak garam. Berapa banyak yang terkumpul? 2.100.000 tael. Dan tahun lalu? 1.900.000 tael. Kaisar mengirim orang, pajak yang terkumpul berkurang dari tahun ke tahun. Saat Putra Mahkota turun, dalam satu tarikan napas,
dia bisa memulihkan 5 juta tael pajak perak, lebih banyak dari yang dikumpulkan Kaisar dalam 2 tahun. Mengesankan, bahkan lebih mengesankan dari Kaisar. Yang Mulia, Putra Mahkota telah membawa kembali perak sesuai janji. Itu hal yang baik? Itu hal yang baik. Dia benar-benar mampu. Awalnya kepikir, paling banyak dia bisa membawa 3 juta tael. Dan aku berpikir untuk mengambil dari kas kekaisaran 2 juta tael untuk menutupi kekurangan. Tapi tak disangka, dia meremehkan uang ini dan memang rendah. Yang Mulia pikirkanlah, seharusnya ada 8 juta tael pajak perak, tapi tahun lalu istana hanya mengumpulkan 1.900.000 tael. Sisanya, kemana perginya? Dengan kata lain, 6 juta. Semua diselapkan. Jika hanya korupsi dan suap, Kaisar bisa mentolerirnya. Tapi masalah ini tidak sesederhana korupsi dan suap. Ya, tambang garam yang dikuasai Putra Mahkota, bahkan saat Kaisar mengirim orang untuk memungut pajak, tidak bisa mengumpulkan. Apa artinya ini? Artinya di jalur ini, dari atas ke bawah, semua adalah orang-orang Putra Mahkota. Kedap dan rapat. Setengah dari kas negara ada di tangan Putra Mahkota. Tanpa izinnya, bahkan jika Kaisar sendiri datang, tidak bisa mengambil perak. Apakah kekuasaannya melebihi kekuasaan Kaisar? Pikirkan lagi, uang ini aslinya milik Kaisar, tapi sekarang dia membawanya kembali, semua hanya memujinya. Menggunakan uang Kaisar, tapi dia mendapat ketenaran untuk dirinya sendiri. Lalu apa Kaisar? Bodoh, menyalahgunakan kekuasaan, menipu penguasa. Tahun ini, Putra Mahkota akan celaka. Kali ini Putra Mahkota menyelesaikan krisis istana dan mendapat bantuan besar dari Kaisar, memberikan kontribusi besar bagi negara. Di masa depan, Putra Mahkota pasti akan menjadi penguasa yang bijaksana. Kemari, mari bersulang untuk Putra Mahkota lagi. Lao Wu, di hari yang bahagia ini, kenapa kau menghela napas? Aku tidak menghela napas untuk diriku sendiri. Aku menghela napas untuk Yang Mulia. Yang Mulia, kau tidak tahu, suatu hari saat aku memasuki kota, aku melihat Limu, bajingan kecil itu. Yang iri dengan pencapaian besar Yang Mulia. Dia bersikap sarkastik dan aneh, meloncat-loncat. Aku melihatnya melompat-lompat. Dan aku sangat marah untukmu, Yang Mulia. Jangan khawatir, dia tidak akan hidup lama lagi. Aku sudah mengajukan memorial, menuntutnya dengan 10 kejahatan besar. Aku tidak percaya bahwa Kaisar Ayahanda tidak akan menyetujuinya. Benar, benar. Bahkan dengan pertimbangan ini, 5 juta tael perak, Yang Mulia harus menyetujuinya. Kali ini, bajingan Limu itu sudah pasti celaka. Yang Mulia, apakah Putra Mahkota dan orang kepercayaannya semua di ibu kota? Mereka semua di sini. Mereka sedang minum di kediaman. Seluruh pengawal kekaisaran terbagi menjadi beberapa tim dan bertindak malam ini. Ya. Siapkan dikrit. Yang Mulia, aku agak khawatir. Bagaimana jika bajingan kecil Limu itu melarikan diri? Ya, itu tidak mustahil. Yang Mulia belum mengeluarkan dekrit. Jika dia melarikan diri, kapan kita bisa membalas dendam? Yang Mulia, karena Yang Mulia akan mengeluarkan dekrit bagaimanapun, kenapa aku tidak memimpin pasukan dan mengepung kediaman dulu? Setelah Yang Mulia mengeluarkan dekrit, segera eksekusi dia di tempat. Baik, kumpulkan pasukan. Malam ini, aku akan menangkapnya sendiri. Apakah pangsit ini atau bakso? Sudahlah, bagaimanapun sebentar lagi, kau harus makan semuanya. Kau harus puas. Bahkan aku sebagai kamu, apalagi Kaisar Ayahanda, belum pernah makan pangsit buatan gadis ini. Tapi kau perlu berarti keterampilan memasakmu. Jika setelah kau menikah, bagaimana kau akan memasak? Masih memikirkan masa depan? Kau tidak punya masa depan. Makanan hari ini adalah makanan terakhirmu sebelum eksekusi. Kakak, beriang kau nasuit. Adik kelima Leping, jika kau tidak ingin mati, jangan bicara. Hari ini, aku datang untuk menuntut balas dengan bocah nakal ini. Serang! Yang Mulia Putra Mahkota, Anda datang tanpa dekret kekaisaran untuk menangkap pejabat tingkat 2 istana. Tahukah Anda apa kejahatannya? Kejahatan apa? Aku menangkap pengkhianat. Apa kejahatannya? Mana dekretnya?
Apakah Kaisar mengizinkanmu menangkapku? Kau sudah bernasib buruk hari ini. Sekarang kau ingin menambah satu tuduhan lagi untuk dirimu sendiri? Kupikir kau bicara omong kosong menghadapi kematian. Ayahku tidak akan membantuku. Apakah dia akan membantumu? Cepat, cepat. Kaisar memerintahkan, temukan putra mahkota segera. Baik. Limu, kau tetap bodoh. Sampai mati. Putra mahkota adalah penguasa masa depan. Dari sisi abad sakit. Beraninya kau melawannya? Penguasa berusia besar. Kupikir kau masih bermimpi dan belum bangun. Limu, sekarang kau hanya bisa bicara sombong. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan memotong anggota tubuhmu, menjadikanmu spesimen manusia, menggantungmu di gerbang kota, dan biarkan kau melihat bagaimana Syah Besar Makmur di bawah kepemimpinanku menuju kemakmuran. Hanya dengan pajak garam, kau bersekongkol dengan pedagang garam untuk menggelapkan jutaan tael perak, membunuh berapa banyak pekerja garam dan rakyat biasa yang tak bersalah. Jika kau menjadi penguasa, aku khawatir daerah-daerah akan segera memberontak. Kau tidak tahu apa-apa. Itu hanya sebuah strategi berbelit-belit. Strategi? Lututmu patah, namun kau masih bermimpi, berdiri tegak menjadi pria dan penguasa. Bermimpilah. Kau mencari maut. Kakak Yip dan kau, Laurelin. Apakah kau akan secara pribadi menghukum pejabat istana? Jika kau ingin menyentuh Limu, sentuh aku dulu. Baik. Kalau begitu aku akan urus dia dulu, lalu urus kau. Dekret kekaisaran tiba. Sekarang apa lagi yang kau ingin katakan? Dengan mandat surga, Kaisar memerintahkan putra mahkota Xia Yuntian sebagai anggota keluarga kerajaan. Tidak hanya gagal memberi contoh, tetapi malah membentuk klik untuk keuntungan pribadi, merugikan negara dan rakyat. Mulai sekarang, putra mahkota dicopot dan dikurung untuk introspeksi diri. Sedangkan para konspirator lainnya, biarlah pihak berwenang menyelidiki dan menghukum mereka. Demikianlah keputusannya. Yang Mulia, tak terimalah keputusan ini. Tidak, mustahil. Aku adalah putra mahkota. Ayah tidak akan pernah melakukan ini padaku. Tangkap dia. Semua ini karena kau. Semua karena kau. Dasar binatang kecil. Dasar binatang kecil. Limu, kau penjahat keji. Semoga kau mati mengenaskan. Apakah kau pikir ayah mendukungmu? Apa kau pikir? Ayah? Dasar bodoh tua. Aku telah membantumu dengan tekun selama bertahun-tahun. Namun kau mengkhianatiku setelah memanfaatkanku. Baik. Baik. Kau tidak menunjukkan belas kasihan? Maka jangan salahkan aku jika aku kejam. Adik perempuan, kau sudah dimanja. Untuk siapa engkau berpura-pura hari ini? Kakak kelima. Sepertinya hari ini kita akan berpesta. Sayang kali, negara Syaraya kita masih menderit. Sejak kakak sulung mengambil alih, rakyat menjadi semakin sengsara. Semoga setelah dia ditangani, rakyat bisa cukup makan dan chips and water. Ketika longsoran salju terjadi, tidak ada keping salju yang bersih dari kesalahan. Kesalahan pangeran pertama kali ini bukan hanya masalah pribadinya. Lapor. Yang Mulia, seorang kasih membawa Tita untuk memindahkan pangeran pertama dan sekutu-sekutunya 3 juta tael dana korupsi ke kas negara. Apa? Sungguh keterlaluan. 3 juta tael ini adalah untuk bantuan bencana. Mungkinkah dia memasukkan Tita ke kekaisaran? Seorang Kasim saja pasti tidak berani. Pasti ada dalangnya. Maksudmu, ayah? Selama bertahun-tahun, pangeran pertama hanyalah tangan kaisar untuk mengumpulkan kekayaan. Di antara semua pangeran, hanya dialah yang paling mirip dengan kaisar, sehingga dialah yang paling disayangi. Jika tidak karena ini terlalu berlebihan, jika dia hanya menggelapkan sedikit uang, kaisar paling-paling hanya akan menegurnya sedikit. Ini bukan jumlah perak yang sedikit. Tepat sekali, penghidupan rakyat sudah sulit. 1 tael perak cukup untuk biaya keluarga kecil setengah tahun. Apalagi Juten. Jumlah sebesar itu di mata Merus hanyalah beberapa tael perak. Sedikit di sini, sedikit di sana.
Jika ini berlanjut, Syahrail akan benar-benar hancur. Yang Mulia memiliki kesadaran seperti itu adalah berkah bagi jutaan rakyat Syahrail. Syahrail dan rakyatnya hanya ketika diserahkan kepada Yang Mulia akan ada harapan. Benar, aku juga berpikir begitu. Hanya ketika kakak kelima menjadi kaisar, rakyat akan memiliki hari yang baik. Jika aku menjadi penguasa, aku tidak akan pernah membiarkan rakyat menderita kemiskinan lagi. Namun, meskipun kakak tersebut sudah jatuh di hati ayah aku, diberi sayang. Belum tentu. Waktu itu pangeran pertama berbuat salah, para pangeran lain semua menendangnya saat dia terjatuh. Hanya Yang Mulia yang berbicara demi keadilan. Sejak saat itu, tahta tidak dapat diraih bagi mereka yang menendangnya jatuh. Maksudmu, di hati ayah aku sudah meninggalkan cita kebajikan. Bahkan harimau tidak memakan anaknya. Apa yang dikhawatirkan kaisar tidak lain adalah penguasa baru naik takhta dan para pangeran lain saling membunuh. Jadi, penguasa baru ini bisa kejam dalam pertempuran, tetapi harus memiliki batas moral dan tidak boleh menjadi pembunuh sembarangan. Kau benar, kakak tertua. Meskipun dicopot dari gelar putra mahkota, dia hanya ditempatkan dalam tahanan rumah, jelas atas perintah Yang Mulia. Anniversary, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Meskipun Yang Mulia untuk sementara memimpin para pengawal, kendali atas mereka masih belum cukup. Banyak di antara mereka adalah orang kepercayaan pangeran tertua. Maksudmu, aku betul-betul seorang yang bisa diandalkan sekarang? Benar. Masalah mendesaknya adalah kita perlu menyelamatkan seseorang sebagai asisten yang cakap untuk mengendalikan para pengawal. Orang yang kau sebutkan, mungkinkah Lapor? Apa? Ada masalah? Setelah kejatuhan kakak tertua, orang-orang yang dia dukung, Wakil Komandan Liu Shan, apa yang terjadi padanya? Dia diturunkan pangkatnya menjadi kapten. Seorang pelayan baru saja melapor bahwa dia mengambil dari gudang senjata sejumlah besar pedang, busur, panah, dan baju besi. Katanya untuk tentara di kampnya untuk mengganti peralatan, tapi dia tidak melaporkannya. Dan jumlah yang dia ambil sungguh terlalu banyak. Berapa banyak yang diambil? Cukup untuk satu camp yang terdiri dari 2.000 orang. Di camp militer, mengganti pedang dan baju besi, itu hal yang biasa kan? Dalam hal ini, mungkinkah ada kecurigaan? Mengganti peralatan usang di ketentaraan memang hal yang biasa. Tapi tangan semua prajurit perlu diganti. Bisers untuk satu camp yang berisi sekitar 2.000 orang, tingkat keausannya sekitar setengah. Bahkan jika dia benar-benar perlu mengganti, hanya 1.000 set saja cukup. Memang seperti kasusnya, mengambil perlengkapan untuk satu camp sekaligus, meskipun alasan yang tercatat tampaknya masuk akal, pasti ada yang mencurigakan. Benar. Bahkan jika dia benar-benar perlu mengganti, hanya 1.000 set yang dibutuhkan. Masing-masing 1.000 set? Apa yang dia maksudkan? Mungkinkah dia berencana menjual senjata untuk keuntungan? Mungkin tidak. Senjata militer semacam itu tidak bisa beredar di pasar. Lagi pula, jika tertangkap sekali, itu akan menjadi kejahatan yang diancam hukuman mati. Itu masuk akal. Dengan kata lain, 1.000 set perlengkapan ini cukup bagi Liu Shan untuk mereorganisasi kekuatan setengah camp penuh. Dan pasukan ini pasti bukan tentara kekaisaran. Yang Mulia, pasukan Anda perlengkapan telah dipersiapkan secara rahasia dan semuanya sesuai perintah Anda. Semuanya terkubur di markas rahasia kita. Jangan khawatir, mereka tidak akan. Baik. Kesempatannya hampir tiba. Bersembunyilah sebentar. Tidak akan lama lagi. Sebelum takhta kekaisaran itu pasti menjadi milikku. Ayah akan bermaksud menerima Perwira tentang Kapten Pengawal Kekaisaran Liu Shan. Cukup. Aku sudah memarahinya soal ini. Kau tak perlu menyelidiki lebih lanjut. Perjamuan keluarga Festival Lentera sudah dekat. Perjamuan ini adalah acara besar yang diadakan setiap beberapa tahun sekali, dan aku sangat mementingkannya. Kau bertanggung jawab untuk menangani tugas penjaga istana dengan baik. Ya.
Karena ini perjamuan keluarga Festival Lentra, biarkan Yuntian keluar dan hadir juga. Lagi pula dia adalah putra sulungku. Aku mengerti. Ayah, Liu Shan adalah orang yang paling licik dan penipu. Dan aku juga percaya bahwa mengaku-ngaku perlengkapan Wen sangat tidak normal. Kau lihat, Yunshi telah melupakan aturan. Wanita istana dalam tidak boleh ikut campur dalam politik. Liu Shan, meskipun dia pernah berhubungan dengan putra mahkota yang digulingkan, aku sudah menurunkannya dan dia sangat menyesal. Haruskah kita mendorongnya ke kehancuran? Jangan lupa, dia bukan hanya mantan rekan putra mahkota, tetapi juga hambaku. Apa yang Baginda katakan benar sekali. Baginda sibuk dengan urusan negara, jadi aku akan pamit dulu. Aku pamit. Kenapa kau tidak membiarkanku selesai tadi? Itu 1.000 pasukan tak dikenal dan tepat di kaki kota kekaisaran. Betapa besar bahayanya ini? Tepat sekali. Aku mencoba membantumu. Tidakkah kau lihat ekspresi kaisar tadi? Dan kata-katanya? Jangan lupa, dia bukan hanya mantan rekan putra mahkota, tetapi juga hambaku. Yang mulia baru saja mengambil alih pengawal kekaisaran belum lama ini. Kaisar terhadapmu tidak bisa sepenuhnya percaya juga. Bagi seorang penguasa, hal terpenting adalah seni keseimbangan. Meskipun putra mahkota tertua tidak bisa lagi ditetapkan sebagai putra mahkota, sisa pasukannya dapat digunakan untuk mengimbangi yang mulia. Hanya dengan cara ini, pengawal kekaisaran tidak akan sepenuhnya dikuasai oleh satu faksi pun. Oleh karena itu, apakah mengizinkan Liu Shan untuk mengganti perlengkapan? Atau mengizinkan putra mahkota tertua menghadiri jamuan keluarga Shang Yuan? Semua itu adalah niat yang disengaja dari yang mulia. Kalau begitu, ayah baru saja melindungi adik perempuan dengan niat yang disengaja, hanya untuk menunjukkan sikap kita. Benar. Jika yang mulia bersikeras, bertindak semena-mena lagi, tidak hanya citra kebaikan yang sebelumnya dibangun akan hancur. Bahkan bisa membuat kaisar curiga bahwa yang mulia berniat membanggakan jasa. Karena itu maksudnya, di apa yang harus kita lawan, bah? Kita tidak bisa hanya diam. Itu 1.000 pasukan elit. Jika ada camp Liu Shan juga digulingkan, itu akan menjadi 3.000 orang. Setiap kata dan tindakan, setiap suka dan marah terlihat di wajah. Dalam hal siasat dan taktik, dia jauh kalah dari Pangeran Sulung. Ini mungkin perbedaan antara seorang penguasa yang berbudi dan seorang yang licik. Semua pengawal istana yang ditempatkan di ibu kota juga sedang menjilat. Jika terjadi sesuatu yang tak terduga, yang mulia jangan panik. Meskipun aku tidak tahu di mana 1.000 orang ini disembunyikan sekarang, tapi aku tahu bahwa Pangeran Sulung ingin mereka muncul di mana. Di mana? Di zaman keluarga Shang Yuan. Yang mulia, semua sudah siap. Hanya angin timur yang kurang. Pada hari diadakannya jamuan keluarga Shang Yuan, inilah saatnya aku naik takhta memerintah dunia. Perjamuan keluarga Shang Yuan. Benar. Hanya mereka yang berhak hadir di perjamuan keluarga Shang Yuan adalah semua kerabat kekaisaran dan tetua klan senior. Pada jamuan, menurut tata krama, para pengawal kekaisaran hanya bisa mempertahankan 800 orang. Pada saat itu, sebagian besar Kasim dan Dayang istana akan sibuk melayani kaisar. Para pangeran dan selir juga ada di sana. Jika pada saat ini, Liu Shan memimpin pasukan menyusup masuk dan mendukung pangeran tertua untuk merebut takhta, itu bukanlah hal yang mustahil. Haruskah saya mengerahkan pengawal kekaisaran untuk menyergap di luar istana? Tidak. Yang mulia mengerahkan pengawal secara diam-diam tidak dapat disembunyikan dari kaisar. Jika terjadi konfrontasi di hadapan kaisar, yang mulia mengklaim itu adalah pemberontakan pangeran tertua. Tetapi apa yang dilihat kaisar di dalam dan di luar kota kekaisaran, semuanya adalah orang-orang yang mulia. Lalu pada akhirnya, apakah itu pemberontakan pangeran tertua atau pemberontakan yang mulia? Ini tidak bisa, itu tidak bisa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pernah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya diam saja. Apakah kita harus menunggu mati di sini? Namun ada cara. Masalah mendesaknya adalah kita perlu menyelamatkan seseorang sebagai asistenmu yang cakap untuk mengendalikan pengawal kekaisaran. Orang yang Anda maksud, mungkinkah? Selama orang itu ada di sini, tidak peduli berapa banyak pasukan yang dimiliki pangeran tertua untuk memberontak, itu akan sia-sia. Yang mulia putri, silakan ikuti saya.
kakak tertua, kita saudara-saudara, jarang berkumpul untuk makan bersama, adik laki-laki bersulang untuk kakak. Selama bertahun-tahun ini, saya selalu menganggap kakak tertua sebagai panutan dan teladan. Hal yang paling saya banggakan, Xia Yunming, adalah memiliki darah yang sama dengan kakak tertua. Bersulang. Kukatakan, adik kelima, memang kau bersikap sopan kepada sampah ini. Putra mahkota yang dulu mulia, sekarang bagaimana? Hanya seperti anjing liar. Kakak tertua, di Ketul Baru, kita tidak boleh merendahkan diri seperti mereka. Merendahkan diri? Setelah hari ini, kalian semua akan mati. Mengapa saya harus marah dengan orang mati? Berani kau. Xia Yuntian, kau mencari mati. Yuntian, kau gila. Di mana para pengawal istana? Apakah mereka semua mati? Yang mulia. Xia Yuntian, yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kau lakukan? Kakak, beri aku satu kesempatan lagi. Kakak. Orang tua bodoh? Posisi yang menjadi milikku sudah cukup lama kau duduki? Posisi yang seharusnya menjadi milikku sudah cukup lama kau duduki? Kau gila. Aku sangat waras. Sekarang seluruh istana berada di bawah kendaliku. Dan juga pangeran kelima. Bantuan yang kau kirim sudah dihadang oleh 2.000 pasukan Liu Shan di luar kota kekaisaran. Kami mau pergi. 10 hari dia milik 1.000 orang nih. Beberapa malam kau bisa bertahan? Aku hanya butuh 1 jam. Aku akan membunuh kalian semua yang tidak berguna. Buat orang tua bodoh ini menulis surat turun takhta. Saat itu, aku akan menyandera keluarga kekaisaran dan pergi. Sejak saat itu, dunia akan damai. Anak durhaka, anak durhaka. Kau orang tua bodoh. Kapan kau pernah memperlakukanku sebagai anak? Mengingat apa yang kau lakukan padaku, mati 1000 kali pun tak cukup. Saat ini aku ingin melahapmu hidup-hidup, menguliti dan mencabut uratmu, dan memotongmu menjadi potongan kecil. Kakak, mengapa kau harus pergi sejauh ini? Kau diambang kematian. Kau masih sangat munafik. Jangan khawatir, dalam waktu kurang dari 1 jam, kau tak perlu lagi seperti ini, takut akan nyawamu lagi. 1 jam. Aku khawatir, kau bahkan tidak akan bertahan setengah jam. Aku khawatir, kau bahkan tidak akan bertahan setengah jam. Limu, jika kau tidak bicara, aku hampir lupa tentangmu. Jangan khawatir. Sebentar lagi orang pertama yang akan kubunuh adalah kau. Sungguh engkau punya jalan ke surga tapi tidak ambil, dan menerobos neraka yang tidak berpintu. Apa kau pikir kita tidak punya rencana cadangan? Pasukan yang kau dan pangeran kelima tempatkan sudah dihadang olehku. Mungkinkah kau bisa menanam kacang untuk menumbuhkan prajurit dan bantuan jatuh dari langit? Aku sebenarnya punya kemampuan itu. Yang mulia. Kau, Li. Apapun tipu muslihat yang kau punya, keluarkan saja. Tidak perlu tipu muslihat. Hanya 1 orang yang datang. Maka kau bisa segera menyuruh semua pasukanmu menyerahkan senjata dan menyerah. Siapa? Kau memperhitungkan semuanya, menjaga agar aku dan pangeran kelima tidak mengerahkan pasukan. Tapi bagaimana bisa kau tidak berpikir untuk menjaga kami dari mengerahkan jenderal dalam hal wewenang militer? 10 orang sepertimu bisa dibandingkan dengan 1 jenderal besar Garda Utara? Bisakah 10 orang sepertimu dibandingkan dengan 1 jenderal besar Garda Utara? Wo Guangpei? Benar. Saat kami menyadari tidak bisa mudah mengerahkan pasukan, kami sudah menemukan cara lain. Jenderal besar memiliki prestis tinggi di militer. Sekarang pasukan istana, sebagian besar prajurit dan perwira, semuanya secara pribadi diangkat oleh jenderal sebagai orang kepercayaan. Selama jenderal bisa datang, pasti bisa mengendalikan situasi dan membuat prajurit membelot dan menyerah. Xia Yuntian, aku menyarankanmu untuk menyerah lebih awal. Jenderal Huo sekarang sudah mengendalikan situasi dan sedang dalam perjalanan menyelamatkan kaisar. Mustahil. Siapa kau? Hanya dengan mulut busukmu, bagaimana bisa kau mengundang Jenderal tua Huo keluar dari pensiun? Yang mulia,
bertindak cepat untuk menghindari komplikasi. Pengawal, segera eksekusi Limu dan Xia Yunming. Jenderal Besar Garda Utara Huo Guangbei hadir. Siapa yang berani memberontak? Jenderal Besar Garda Utara Huo Guangbei hadir. Siapa yang berani memberontak? Aku sudah membunuh lebih dari 3.000 pemberontak. Sekarang istana aman dari dalam dan luar. Huo Guangbei terlambat menyelamatkan Kaisar. Maafkan aku yang mulia. It's like kau tahu reason Pai Meng kau lakukan itu dulu. Kakak, menjeralah. Pemenang yang menulis sejarah, aku Xia Yuntian menerima takdir. Tapi, kau, hari ini kau punya Limu dan Jenderal Huo serta lainnya. Besok, siapa yang bisa kau andalkan? Aku sampai sejauh ini, semua berkatmu. Dinasti Xia besar sampai sejauh ini, semua karena kau kaisar bodoh ini. Sayang sekali tanah yang luas ini. Yuntian. Atas mandat langit, Kaisar memerintahkan. Sejak aku naik takhta, dalam semua urusan militer dan negara, pada pengambilan administratif, aku tidak lengah atau berfoya-foya. Anakku yang kelima, Xia Yunming. Jujur, terain, dan lurus. Yang tertua di keluarga kerajaan Xia besar. Kehendak langit jelas, aku umumkan kepada langit, bumi, leluhur, dan negara. Ia ditetapkan sebagai putra mahkota untuk mendirikan Istana Timur, untuk memperkokoh warisan 1000 tahun, dan menenteramkan hati rakyat negeri. Penyakitku telah lama berlangsung, dan mengingat urusan negara yang tak terhitung setiap hari, tidak bisa diabaikan terlalu lama. Maka aku perintahkan putra mahkota memegang stempel dan mengawasi negara. Semua hal yang dilaporkan oleh departemen akan diputuskan oleh putra mahkota. Umumkan ini ke seluruh dunia demi dekret kekaisaran. Melapor kepada Yang Mulia Putra Mahkota, hamba tua ini karena sudah lanjut usia, memohon untuk pensiun dari tugas resmi dan kembali ke kampung halaman di hari tua, merekomendasikan Limu untuk menggantikan hamba, berharap mendapat persetujuan Yang Mulia. Limu, apakah kami bersedia? Atas perintah Yang Mulia. Disetujui. Terima kasih Yang Mulia. Selain dia angkat Limu sebagai Perdana Menteri untuk mengawasi urusan negara, anugerahkan Putri Leping, Xia Yunxi, untuk dinikahkan pada hari yang dipilih. Hidup Yang Mulia. Limu, tahu kan mengapa aku mengangkatmu sebagai Perdana Menteri? Tidak hanya aku memberikan putri untuk dinikahkan kepadamu, tetapi juga menempatkanmu sebagai penanggung jawab urusan negara. Yang Mulia, silakan bicara. Aku bisa mentolerir seorang menteri dengan kekuatan besar, tetapi menteri ini juga harus bagiku membalas rakyat Korean dengan kecahayaan dan kemampuan yang langgeng dan abadi, sebuah era yang damai. Yang Mulia, tenanglah. Seluruh hidup Limu akan berusaha tanpa lelah untuk mencari kesejahteraan rakyat. Jika tidak, ukuran jabatan resmi, luasnya kekuasaan, akan menjadi tidak berarti. Apakah Yang Mulia tahu apa cita-citaku? Cita-cita? Aku berharap untuk menegakkan moral bagi alam semesta, untuk mengamankan penghidupan bagi rakyat, untuk mewarisi kebijaksanaan pabijak, dan untuk 10.000 generasi membawa kedamaian.